Teman-teman, selamat datang. Hari ini kita siaran bersama. Hari ini kami akan mempersembahkan proyek investasi dirigible generasi baru untuk Anda. Di siaran ini saya Pavel Filipov dan bersama saya Fedor Konstantinov. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa banyak hal tergantung pada aktivitas Anda. Jadi jika Anda ingin mendukung proyek ini, jika Anda menyukai apa yang akan kami ceritakan hari ini, jangan lupa untuk memberikan like dan membagikan siaran ini, karena semakin banyak pemirsa, semakin cepat proyek investasi kami akan berkembang, maju, dan semakin cepat dirigible pertama akan berada di langit. Jangan lupa untuk membagikan tautan ini kepada teman-teman Anda. Anda bisa mengirimkannya di Vkontakte dan YouTube kami sedang siaran utama, di mana Anda bisa menontonnya. Dan tautan yang sama ada rekaman. Jadi bahkan jika seseorang menontonnya nanti, semua ini akan tetap relevan. Mari kita mulai. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri dan lokasi Anda. Anda berada di webinar Project Dirigible Generasi Baru. Ini adalah proyek investasi di mana kami berencana untuk membangun dirigible inovatif. Kami akan melakukannya di Rusia. Kami menarik dana dari investor swasta melalui metode investasi kolektif, yaitu orang-orang yang ingin melihat teknologi baru muncul di Rusia, muncul di dunia, agar mereka dapat mengubah dunia ini, dan juga ingin mendapatkan keuntungan, karena orang-orang yang mendukung proyek ini hari ini akan mendapatkan bagian dari bisnis yang sedang dibangun. Kami adalah perusahaan keuangan Solar Group, dan pekerjaan kami adalah untuk menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek semacam ini, pendanaan untuk proyek dan ide yang menarik, yang dapat memberikan efek finansial yang baik bagi orang-orang yang mendukung proyek-proyek ini. Seperti yang Anda tahu, kami melakukan ini dengan metode crowd investing. Banyak orang dapat bergabung dengan proyek kami, menginvestasikan sesuai keinginan mereka, dan mendapatkan bagian dari bisnis. Kami sudah melakukan ini lebih dari 7 tahun. Dan selama waktu ini, kami memiliki hasil yang cukup mengesankan. Kami memiliki lebih dari 500.000 orang yang terdaftar di platform investasi kami, dan hampir 100 juta dolar hampir sudah berhasil menarik ke dalam proyek investasi kami yang sangat signifikan. Proyek pertama kami, perusahaan Sovelmash, saat ini sudah berada di tahap akhir dengan hasil yang sangat memuaskan dan mengesankan. Ini adalah perusahaan yang bergerak dalam perancangan dan pengembangan motor listrik generasi baru, merupakan residen dari zona ekonomi khusus Teknopolis Moskow, dan saat ini sedang menjalani tahap yang sangat penting dan sangat krusial, pemeriksaan negara, di mana Sovelmash harus mendapatkan dokumen tentang penyelesaian pembangunan tersebut, dan kemudian melakukan pengoperasian komersial. Katakanlah, kami sebagai perusahaan Solar Group, kami adalah perusahaan keuangan, jadi di akhir proyek pertama kami mengumumkan dimulainya proyek kedua kami, dan hari ini kami akan menjelaskan lebih rinci tentang proyek tersebut. Kami memutuskan untuk fokus pada dirigible karena ini adalah salah satu bidang yang paling menarik dan tren di seluruh dunia. Meskipun demikian, meskipun kami sudah lama memahami betapa hebat dan menjanjikannya ini, saya tetap ingin mengajukan pertanyaan kepada Fedor. Fedor, mengapa tepatnya dirigible? Jadi saya menyapa semua. Jadi teman-teman, kita sudah kembali siaran. Seperti yang saya dengar, ada jeda ini, siaran kita terputus, saya masih terdengar semua yang saya katakan, kalian dengar dan lihat. Nah, setidaknya dalam rekaman, celah ini tidak akan ada, jadi kita tidak akan mengulang. Saya mengulangi pertanyaan saya kepada Fedor, ya, mengapa tepatnya dirigible? Mengapa kita memilih untuk fokus pada bidang ini? Ya, saya menyapa semua. Pertanyaannya bagus, sebenarnya ada banyak jawaban untuk itu. Yang pertama adalah secara historis, pendanaan publik telah membantu membangun dirigible berkali-kali di berbagai negara, baik 150 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, di masa Soviet, dan bahkan di zaman modern termasuk kita tentu saja. Entah bagaimana metode crowd ini muncul, ya crowd ini adalah kata baru, pada dasarnya investasi kolektif dan orang yang sama, Hindenburg mengangkat perangkatnya. Komsomolskaya Pravda, perangkat Soviet juga terangkat, jauh sebelumnya dia orang Prancis telah membangun Hindenburg. Jadi tampaknya nasib dirigible adalah dibangun dengan investasi kolektif.
Dan sebenarnya ada permintaan dari orang-orang dari berbagai pihak. Anda juga bisa memeriksanya, melihat analitik berdasarkan permintaan di sana. Di Yandex dan Google, banyak orang setiap bulan bertanya kemana perginya dirigible, apa itu dirigible, dan mengapa dirigible tidak terbang. Oleh karena itu, orang-orang selalu mendukungnya. Dengan uang dan dukungan moral serta semangat yang tak pernah padam. Ya, tetapi jika berbicara serius, para analis di seluruh dunia, di semua negara, sepakat bahwa negara memerlukan ekonomi, dan bukan hanya ekonomi dari satu pihak tertentu, tetapi secara keseluruhan ekonomi planet untuk mendukung laju pertumbuhan yang diperlukan dalam model ekonomi saat ini perlu ditambahkan suatu solusi logistik yang sudah ada. Untuk memperluas pasar di sana, semuanya berkaitan dengan dirigible. Mereka sedikit lebih cepat, sedikit lebih murah, dan kita membutuhkan banyak dari mereka, serta dalam ukuran besar baik untuk pengangkutan barang. Pada dasarnya, ini adalah analisis tentang pengangkutan barang. Mereka berbicara tentang pengangkutan kontainer, dan jika kita membuat jalur sutra langit, maka secara keseluruhan ekonomi dalam 100 tahun ke depan akan sangat baik. Ya, di Cina memproduksi dirigible dimulai, sementara di Amerika Serikat produksi diperbarui. Mereka kebetulan adalah yang paling lama bertahan di industri dirigible. Jika tidak menghitung orang Jerman membangun, tetapi mereka membangun satu unit bertahun-tahun. Mereka menjualnya mahal. Kini, mereka belum berencana untuk membangun perangkat besar secara massal, tapi perangkat kecil mereka dibangun untuk tujuan wisata dan orang Afrika membangun, dan kami juga mulai membangun, ya. Jadi para analis sepakat bahwa ini tentu diperlukan. Realitas menunjukkan kepada kita bahwa semua orang sudah mulai, ini pasti diperlukan. Mengapa sekali lagi? Dirigible. Solar Group memiliki tugas ini sejak awal, yaitu menemukan proyek yang akan memberikan keuntungan maksimal. Jika diluncurkan dari titik A, maka di titik B akan ada keuntungan yang sangat besar. Dan keuntungan yang sangat besar ini adalah struktur yang dapat membentuk industri. Ada pendekatan misalnya meluncurkan satu produk kecil yang kemudian akan menjadi bagian dari produk lain. Kita bisa memproduksi atau kita bisa mendirikan sebuah industri yang lebih besar. Di sini kamu memiliki pengembangan, produksi, perbaikan, operasi, dan juga pelatihan yang terkait pelatihan staf, pemeliharaan dirigible tersebut, dan penyediaan layanan. Kamu bisa dengan sangat mudah membuka perusahaan logistik dan juga menjual dirigible dengan E-Links ini. Artinya, ini adalah seluruh industri yang dimulai dari tindakan yang sangat kecil, dan dengan biaya yang tidak besar, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat besar. Tugasnya adalah mencari proyek, dan tidak ada yang lebih baik daripada dirigible dengan sangat baik sekali. Dan mengapa sekali lagi dirigible? Karena ada tim, ini adalah hal yang paling penting. Ada tim pelaksana, ada insinyur, ada perancang, ada orang-orang yang sudah melakukannya. Dan tim ini lengkap. Hanya perlu mengorganisir diri sekali lagi dan membiayai semua ini saja. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Bisakah kamu menjelaskan apa itu dirigible, apa keistimewaannya, dan bagaimana perbedaannya dengan balon udara, dan langsung di mana mereka sebenarnya dapat digunakan? Dirigible adalah alat penerbangan yang sangat kompleks yang menggunakan hukum fisika tambahan. Ini adalah kekuatan Archimedes sebagai gaya angkat yang jika pesawat atau helikopter perlu terus-menerus menghabiskan energi untuk tetap di udara, helikopter harus memutar baling-baling utamanya untuk melayang di tempat sehingga ia menghabiskan bahan bakar. Pesawat perlu terus-menerus menciptakan gaya dorong, artinya ia hanya dapat terbang pada kecepatan tertentu, di mana sayapnya mulai menciptakan gaya angkat yang diperlukan agar dapat berada di udara. Sementara itu, dirigible dapat berada di udara karena memiliki volume tertentu dari gas helium yang mengangkat dan energi ini tidak terbuang. Jadi dia menggantung di udara, dengan demikian berbeda dari helikopter, pesawat, dan tidak menghabiskan energi. Ia menciptakan kekuatan propulsif, ia memiliki mesin yang sama, ia juga menghabiskan bahan bakar. Namun berbeda dengan pesawat dan helikopter, ia menghabiskan jauh lebih sedikit bahan bakar yang lebih ekonomis. Dan secara umum, di masa depan dan masa depan, tampaknya sudah tiba, ia memiliki permukaan yang sangat besar yang dapat sepenuhnya ditutupi dengan panel surya, dan mesinnya bisa berupa listrik, dan inilah keuntungannya, ia dapat sepenuhnya ramah lingkungan, bersih. Pesawat dan helikopter saat ini belum bisa melakukan hal itu. Dan di mana mereka dapat diterapkan? Kita tahu arah standar di sana, misalnya ada iklan, bukan
iklan atau pariwisata, ya, ini adalah arah yang paling umum yang diberikan kepada dirigible plus pengangkutan barang besar. Dikatakan bahwa dirigible adalah hal yang sangat berguna. Kita bisa melampirkan sesuatu yang besar padanya, misalnya bilah dari turbin angin. Sangat sering mereka secara virtual dipasang atau langsung diambil dalam satu paket seperti menara saluran listrik dan jalur transmisi. Ya, itu bisa dilakukan seperti pengangkutan barang. Mengambil misalnya dari pabrik suatu barang besar yang tidak dapat melewati dimensi baik di jalur kereta api maupun di jalan raya. Tentu saja bisa lewat laut, tetapi harus diangkut terlebih dahulu ke laut. Secara umum, muatan ini dapat diambil dan ditempatkan langsung di lokasi di mana produk ini akan digunakan. Ini itu adalah salah satu keuntungan paling umum sekali dan bermanfaat dari penggunaan dirigible. Secara keseluruhan mereka dapat digunakan di mana saja, mulai dari perangkat yang sangat kecil, dalam bentuk drone, dalam bentuk pesawat tanpa awak. Ini adalah pengiriman barang kecil namun sangat penting, misalnya obat-obatan. Inilah jalan yang diambil di Afrika. Di sana, orang Afrika bersama dengan orang Prancis menciptakan sebuah startup, mengumpulkan sebuah perangkat kecil. Saya tidak ingat berapa panjangnya, mungkin sekitar 8 meter, dan perangkat itu secara otomatis mengangkut obat-obatan antara kota-kota. Ini adalah yang terkecil, yaitu drone. Tapi sekali lagi drone itu seperti ini, jika drone biasa adalah quadcopter, ya kita sudah terbiasa dengan pemahaman bahwa hari ini drone adalah quadcopter meskipun drone juga bisa terbang dengan sayap seperti pesawat. Quadcopter itu jauh. Nah, pada umumnya dirigible itu lebih menguntungkan. Pertama, ia tidak akan jatuh, bahkan jika mesinnya mati, ia tetap terangkat secara aerostatik. Sebagian dari beratnya ditanggung oleh gas pengangkat. Ya, ada hambatan frontal karena ukurannya yang besar, memiliki daya apung dan sebagainya. Namun semua kekurangan ini, semakin besar dirigible, semakin sedikit kekurangannya. Di sana hukum fisika bekerja, mulai dari yang kecil sekali seperti ini hingga dirigible besar. Dirigible hotel, dirigible, singkatnya dirigible dapat menciptakan infrastruktur di sekitarnya. Ini bisa menjadi kompleks terbang besar yang ketika mendarat di suatu daerah terpencil dapat menciptakan bahkan pusat medis di sekitarnya. Meskipun ada pusat energi di sana, membawa generator, bahan bakar, dan lainnya, bisa membawa banyak peralatan dan ini akan menjadi semacam pusat industri, entah itu pabrik kayu atau untuk sektor minyak dan gas. Artinya penerapan massal segala sesuatu yang bisa kita bayangkan pada dasarnya dapat direalisasikan. Dan ya, itu dapat digunakan dari yang kecil hingga yang besar dan malahan di stratosfer dan juga di tempat lain. Tentang ini jarang dibicarakan, semua orang pada umumnya berbicara tentang pariwisata stratosfer, tetapi sebenarnya uang utama terkubur di dirigible stratosfer, platform dirigible stratosfer, yang dapat melakukan penginderaan jauh bumi, meneruskan komunikasi, menyediakan internet, dan banyak tugas serta fungsi lainnya. Ada yang saat ini sedang membuat satelit, tetapi satelit itu memakan waktu lama, mahal, dan tidak bisa diperbaiki. Sementara itu, dirigible stratosfer dapat pertama-tama satelit menggantung atau terbang di orbit tertentu, dirigible dapat bermanuver. Dirigible dapat turun, melayani peralatan, dan naik kembali. Satelit sama sekali tidak bisa melakukan itu. Jadi, biaya produksi dirigible semacam itu dalam produksi massal dan penggunaan komersialnya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan perangkat luar angkasa, roket luar angkasa, satelit, dan blok pendorong. Jelas bahwa untuk mengembangkannya diperlukan investasi yang cukup besar, tetapi penggunaan di masa depan adalah investasi yang sangat berharga. Stratosfer tidak terisi, kami telah belajar terbang di udara, bermanuver di luar angkasa, tetapi stratosfer kosong dan semua orang berusaha ke sana, jadi dirigible bisa saja berada di sana. Jadi kamu membandingkan dirigible stratosfer dengan satellite, ya seperti yang kamu katakan, jika membandingkan dirigible dengan jenis pesawat terbang lainnya seperti pesawat dan helikopter, apa keunggulannya? Tugas ini juga bisa dilakukan oleh pesawat dan helikopter. Nah, pesawat atau helikopter yang sama sekali tidak bisa menggantung di atas kota selama beberapa hari. Dirigible dapat, mulai dari ukuran kecil bahkan, seperti 2-4 ribu meter kubik. Ini adalah dirigible kecil, ini adalah volume selubungnya.
sudah bisa menggantung selama berhari-hari, dan semakin besar dirigible, semakin besar daya energinya, semakin lama ia dapat berada di sana, baik dalam penerbangan maupun menggantung di atas suatu area. Ini adalah hal pertama yang tidak bisa dilakukan oleh pesawat terbang atau helikopter. Jelas bahwa dirigible lebih baik daripada pesawat karena ia dapat mendarat secara vertikal dan terbang naik, tetapi helikopter juga bisa melakukannya. Bisa, tapi dirigible dapat memiliki kapasitas angkut sekitar 200, 300, 400, 500 ton atau lebih, dan seterusnya. Namun helikopter tidak dapat memiliki kapasitas angkut sebesar itu dari dimensi tertentu. Pesawat juga tidak dapat memiliki kapasitas angkut yang lebih besar karena hukum fisika tidak mengizinkannya. Sementara itu, untuk dirigible sepertinya belum ada batasan teoritis yang diungkapkan oleh siapapun. Ya, Anda ingin mengatakan apa yang tidak ditemukan, tetapi jika kapal angkut barang memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, itu pasti adalah dirigible, bukan helikopter, bukan pesawat. Ya, dia sedikit lebih lambat. Lebih tepatnya, dia jauh lebih lambat daripada pesawat dalam bentuk yang kita kenal. Namun sudah ada dan bahkan tim pengembang kami memiliki tampilan yang menjanjikan untuk dirigible cepat yang dapat terbang tinggi. Di sana ada kecepatan 300, 400, 500 km per jam. Ini sudah bukan seperti yang dulu. Sekitar 100 km per jam adalah kecepatan dirigible dulu. Mereka belum mencapai kecepatan pesawat seperti Boeing. Mengenai perusahaan lain yang saat ini juga terlibat dalam industri dirigible, saya baru saja terjun ke dalam lingkungan ini. Bisa dibilang saya melihat bahwa semua orang seolah-olah berbicara tentang dirigible di mana-mana dan mereka merencanakan untuk menggunakannya untuk berbagai macam tugas. Dari apa yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan negara di dunia saat ini, apa yang akan kamu soroti? Proyek atau ide menarik apa yang sedang direalisasikan saat ini? Ide-ide menarik, ya, tapi tidak ada yang menceritakannya. Kamu tahu ya, orang Cina sekarang hampir membuat klon dari AU-30 Rusia kita. Kami pernah memiliki yang seperti itu. Ya, mereka telah membangunnya. Tidak ada yang modern. Betul. Ini hanya adalah alat penerbangan lebih ringan dari udara. Dapat dikendalikan untuk disebut dirigible. Akan membuat model bisnis yang sama seperti yang saat ini dilakukan di Jerman. Di Jerman mereka memproduksi dirigible untuk 12 tempat duduk. Ia terbang di atas Friedrichshafen. Kamu sudah pernah naik, sudah melihat menghasilkan uang yang cukup baik. Di sana terbang beberapa perangkat dan mereka sudah cukup untuk kepala mereka. Orang Cina membuat model yang sama, dirigible yang sama. Ini tepat berada di antara AU-30 kami dan Zeppelin Jerman. Dan nggak ada yang modern, mereka mengambil perangkat yang sama. Hanya saja mereka sudah memesan satu yang sudah terbang, dan mereka memesan 10 lagi, jadi mereka ingin meluncurkan 11 unit di rute wisata. Ini seperti versi yang sudah diproses. Apa yang akan terjadi selanjutnya, bentuk-bentuk yang menjanjikan saya yakin pasti ada. Hanya saja tidak ada yang menceritakannya, karena bahkan penampilan luar dirigible, bagaimana ia terlihat, bentuknya seperti apa, bentuk siripnya seperti apa, gondolanya, di mana letak mesinnya, ya, mesin-mesinnya. Mereka bisa berada di gondola, dan mereka juga bisa berada di badan dirigible itu sendiri. Misalnya, di belakang Jerman ada seseorang, dan di depan juga ada yang menambahkan. Dari rahasia ini adalah yang paling penting bisa dibilang, yaitu menghitung penampilan luar ini, menempatkan mesin di atasnya, distribusi berat, dan lain-lain yang sangat penting. Mereka semua disembunyikan. Seseorang membuat dirigible modern, tetapi itu hanya tidak ditunjukkan. Sergey Brin tidak membuat yang modern. Sergey Brin melakukan hal yang sama di Amerika. Sergey Brin, salah satu pendiri Google, membuat dirigible pribadinya. Ya, di sana dia mengatakan bahwa server akan mengangkat udara. Tetapi sekarang dia mengatakan bahwa ini akan menjadi operasi penyelamatan. Dia membuat dirigible kaku sesuai dengan skema Jerman klasik. Saat ini tidak ada dirigible kaku yang modern. Dia memiliki yang satu ini. Tapi ada perasaan seolah-olah ia sepenuhnya menyalin perangkat lama yang tidak efisien itu, tetapi di sana tidak ada apa-apa sama sekali. Ya, ia membuat yang terbesar dari perangkat yang ada saat ini. Ya, dia memang menggunakan bahan komposit karbon di sana, tetapi sulit untuk menyebutnya modern. Apalagi sesuatu yang berasal dari masa depan.
Dari masa depan, apa yang mereka lakukan adalah berusaha untuk mencapai Stratosphere, sebuah perusahaan Amerika yang sangat canggih, inovatif, dan terkemuka baru-baru ini meluncurkan sebuah perangkat kecil ke stratosfer dengan tujuan penelitian. Di stratosfer dapat diluncurkan baik sonda tak terkontrol, balon, maupun aerostat. Meskipun mereka dapat dibuat menjadi terkontrol, tetapi terbatas pada ketinggian. Mereka memilih aliran udara yang tepat, berputar, terbang, dan seterusnya. Jadi, para pemuda ini sudah meluncurkan dirigible yang memiliki bentuk seperti cerutu, sudah dilengkapi dengan motor listrik, dan sudah menggunakan panel surya meskipun kecil, tetapi ini sudah merupakan sesuatu yang modern. Orang Prancis sama sekali tidak menunjukkan produksi atau konstruksi, mereka hanya menunjukkan render, tetapi mengatakan bahwa pada tahun 2025-2026, kami akan mengangkat dirigible yang sepenuhnya ditutupi panel surya dengan motor listrik untuk 20 orang, juga wisatawan. Sesuatu yang modern ya, tetapi apakah mereka benar-benar membuatnya masih belum jelas. Apakah mereka menyembunyikannya agar tidak ada yang menyalin? Mungkin. Namun yang sering terjadi sekarang adalah siapapun yang berbicara tentang dirigible, saya yang membuatnya. Biasanya tidak dilakukan, mereka yang melakukannya menunjukkan secara terbuka, seperti Brin menunjukkan, di China juga menunjukkan. Orang Afrika membuatnya, langsung mereka bangga dan menunjukkan. Saya tidak tahu, mungkin ada sekitar 5 startup kecil seperti yang dibuat oleh orang Afrika. Saya tahu pasti seseorang berencana untuk memantau jalur listrik, membangun juga perangkat kecil, sementara yang lain mendistribusikan obat-obatan. Di negara kita juga ada yang kecil-kecil seperti itu, tetapi tentu saja semua itu bisa disebut mainan kecil. Rasanya sulit untuk mengatakan, tetapi itu bukan dirigible. Itu bisa dibilang adalah drone dengan pengosongan aerostatik. Namun kami belum melihat sesuatu yang serius dan modern. Nah, bagaimanapun juga jelas bahwa saat ini minat terhadap hal ini telah meningkat lagi di seluruh dunia. Bahkan di internet, banyak artikel yang dimulai dengan menyatakan bahwa pada awal abad ke-21, minat terhadap tema dirigible kembali muncul. Mereka juga aktif dieksploitasi dan dibangun pada abad ke-20, tetapi sejak awal abad ke-21, ada sesuatu yang berubah. Mungkin teknologi, mungkin beberapa tren di seluruh dunia menuju ekologi, dan seterusnya. Tetapi fakta tetaplah fakta, dan ternyata kita sekarang memulai proyek kita tepat pada saat yang dibutuhkan. Karena kita belum tertinggal dari para pesaing potensial kita, meskipun kamu tidak suka kata itu. Tetapi tetap saja, dengan siapa kita harus bekerja sama atau bersaing dalam tema ini. Dan pada saat yang sama, kita memiliki kesempatan tidak hanya untuk mengejar mereka, tetapi juga untuk jauh melampaui mereka. Sebenarnya kami tidak perlu mengejar siapapun, kami merasa berada di depan semua orang karena AU-30 tersebut sama seperti perangkat Jerman yang saat ini beroperasi. Pada kenyataannya, mereka persis sama seperti yang sedang dibangun oleh orang Cina sekarang, hanya saja di negara kita mereka dibangun antara tahun 2005-2008, artinya kita berada di depan hampir 20 tahun. Satu-satunya masalah adalah bahwa selama 20 tahun ini kita tidak melakukan apa-apa. Dari sudut pandang praktis, dari sudut pandang teoretis, sebenarnya semua orang melakukan semuanya karena seperti yang saya pahami, sekali terlibat dalam tema dirigible, ide tentang dirigible tidak akan hilang dan semua pengembang membuat tampilan masa depan mereka seolah-olah meskipun bekerja di pekerjaan mereka untuk mendapatkan uang, tetap ada kelompok bawah tanah para penggemar dirigible di mana mereka mendiskusikan ide-ide, melakukan perhitungan dan memikirkan seperti apa dirigible itu nantinya. Mereka tidak tinggal diam, ya. Dan sekali lagi, saya ulangi, tidak ada yang perlu dikejar, semua orang akan mengejar kami, dan kami akan menunjukkan ini dengan sangat cepat. Tolong ceritakan, apa yang kami rencanakan untuk dilakukan, apa yang direncanakan untuk direalisasikan dalam proyek kami, aset apa yang mungkin akan dibuat, dan secara umum perangkat apa yang akan diluncurkan ke langit. Dan kapan? Sekarang ini saya akan menjelaskan dengan lebih rinci dalam kerangka proyek crowdfunding yang sedang kita bicarakan ini, dalam kerangka pendanaan rakyat, dalam konteks tugas yang telah ditetapkan secara spesifik oleh Solar Group untuk proyek yang sedang kita bahas ini, sebuah perusahaan induk yang baru akan dibentuk. Apakah Ya, tentu saja saya bisa menggambar dengan baik. hari ini kami memutuskan untuk mencoba menggambar presentasi? Tulis pendapat Anda lebih nyaman dan jelas. Jika ini lebih jelas, kami akan melakukannya seperti ini.
Jadi kembali ke apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Solar Group menetapkan tugas untuk menciptakan perusahaan yang dari biji kecil akan menghasilkan pohon yang berbuah lebat seperti yang dengan jelas secara kondisional seluruh industri ini akan diciptakan dan semua itu akan terwujud secara alami melalui pendanaan crowdfunding dengan mekanisme tersebut dan semua keuntungan harus kembali kepada para investor crowdfunding. Oleh karena itu, dalam kerangka proyek ini akan dibentuk perusahaan induk. Ini adalah penerima manfaat utama yang terutama sekali sangat penting dari seluruh proses selanjutnya yang sangat penting, itu akan berfungsi sebagai perusahaan induk dan di dalamnya akan ada beberapa bidang yang berbeda, yang terpisah dan independen. Ini adalah semacam pengembangan. Pengembangan akan dilakukan oleh Biro Desain. Selanjutnya, ini akan menjadi produksi massal dengan jelas bahwa ada pusat pelatihan untuk mempersiapkan pilot, teknisi, kemudian ada perusahaan konstruksi yang akan menangani pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, ada perusahaan yang akan mengelola operasional, yang akan mengumpulkan pengalaman dalam pengoperasian alat-alat tersebut dengan bantuan ini dan dengan ini, serta pengalaman. Bagaimana menyebutnya, ada departemen komersial yang akan menangani penjualan dirigible dan hangar. Dan tentu saja bersama dengan para ahli penjualan. Istilah spesialis terdengar kurang tepat, lebih baik kompetensi penjualan. Semua ini harus terintegrasi, berada di bawah satu manajemen, dan secara umum, sebuah perusahaan induk sedang dibentuk dengan seluruh struktur ini. Saat ini, kita akan menjelaskan sedikit lebih rinci. Nanti, agar Biro Desain dapat berfungsi, kami sudah menyewa kantor ini. Dari kantor ini, kami mengadakan webinar hari ini. Jadi, Biro Desain ini pertama-tama adalah sebuah kantor, sebuah struktur hukum, dan tentu saja ini adalah orang-orang yang paling utama adalah tim. Jalur ini sudah dilalui, semuanya sudah dilakukan, kami berada di kantor, orang-orang mulai bekerja, kantor sedang didekorasi, dan seterusnya, seperti dan lain-lain. Mereka menjanjikan bahwa hari ini akan ada kegiatan ilmiah dan teknis, tetapi tidak menjanjikannya, melainkan berencana untuk melakukannya pada hari Senin. Hari ini adalah hari Selasa, jadi besok akan ada dewan ilmiah dan teknis mengenai penampilan teknis dari alat pertama. Artinya struktur ini sudah mulai beroperasi. Banyak usulan seperti alat pertama yang akan dibuat, dan kami bahkan sudah membicarakan beberapa hal sebelumnya. Namun, diputuskan untuk tetap mengadakan dewan ilmiah dan teknis yang besar, mengumpulkan para ahli dari industri, dan tidak hanya mereka yang saat ini bekerja di Biro Desain ini, tetapi juga para ahli terkait dari bidang lain untuk mendapatkan pandangan dari luar. Secara umum, Biro Desain ini akan terlibat dalam proyek investasi Crowdy untuk mengembangkan dua jenis alat umumnya, dan besok akan diadakan dewan ilmiah dan teknis untuk alat pertama ini. Saya sudah tahu kira-kira seperti apa alat ini. Ini bukan mainan seperti yang banyak orang buat yang 8 meter. Mereka meminta agar menggunakan spidol yang lebih gelap jika memungkinkan karena mungkin tidak terlihat dengan baik pada pemisahan ini. Saya rasa ini lebih baik. Jadi mari saya lingkari. Perusahaan induk, Biro Desain yang terus-menerus berkembang pesat. Sementara kita menuju ke arah ini, saat ini kami sedang dalam proses pembentukan persyaratan teknis dan penampilan teknis dari alat pertama tersebut. Dalam waktu sekitar 6 bulan, alat kedua akan segera muncul di sini dengan sekali lagi pengembangan alat ini akan dimulai. Saya menggambarnya dalam bentuk klasik, tetapi sebenarnya belum diketahui, mungkin itu akan menjadi semacam hibrida. Yang pertama akan memiliki bentuk yang benar-benar klasik, yaitu bentuk seperti cerutu, dengan perpanjangan dan pelebaran yang spesifik.
Kemungkinan besar ini akan dirahasiakan oleh desainer hingga saat terakhir, tetapi kami akan segera mengetahui spesifikasi teknis terdekatnya. Ini akan memiliki kapasitas angkut sekitar 500 kg dengan kemampuan untuk membawa muatan dan jarak hingga 1000 km dan dapat menempuh jarak maksimum dengan efisiensi tinggi hingga 1000 km. Direncanakan sementara ini sedang berlangsung diskusi, alat ini pasti akan sepenuhnya tanpa awak. Nah, dalam versi kedua, ia akan dapat dipilotkan secara opsional, dan dalam versi ketiga, ia akan sepenuhnya dipilotkan. Drone ini sepenuhnya untuk pengangkutan, yaitu dapat mengangkut 500 kg, dan dapat pergi sejauh minimal 500 km sepenuhnya dalam mode otomatis. Secara opsional dapat dipilotkan jika ada muatan yang sangat berharga, seorang pilot dapat duduk di sana untuk mengawasi semuanya. Versi yang dipilotkan adalah ketika 1 atau 2 pilot dan hingga 5 orang dapat dibawa di dalamnya. Ini semua adalah satu tipe dan ukuran agar Anda memahami, panjangnya sekitar 40 meter. Mungkin sedikit lebih dan tingginya harus muat dalam 12 meter. Ini adalah tugas yang jelas di mana titik tertinggi harus muat dalam ketinggian tersebut, dari bawah hingga ke atas. Ini dilakukan agar alat ini dapat masuk ke dalam hanggar pesawat terbang manapun. Ini adalah persyaratan bahwa alat ini harus dapat masuk ke dalam hanggar pesawat terbang manapun dan harus sepenuhnya tanpa awak. Belum ada yang membuat dirigible seperti ini. 2, dan di sana 3, 4, 5 itu ketika Dewan Ilmiah dan Teknis kami akan diadakan, kami akan menjelaskan lebih detail, tetapi secara umum di alat ini sudah akan diterapkan banyak hal yang belum ada sebelumnya, jika ada. Secara umum, untuk semua dirigible, pertanyaan terpenting, meskipun bukan yang paling utama, tetapi sangat sensitif, adalah mengenai eksploitasi mereka di dekat permukaan tanah. Banyak orang telah melihat video-video itu, ketika dirigible keluar hanggar, orang menariknya dengan tali, kemudian mereka melepaskannya, dan dirigible itu meluncur dengan lembut ke udara. Dalam dirigible modern, tentu saja hal seperti itu tidak seharusnya ada. Ia harus dapat keluar dari hanggar secara otomatis tanpa kehadiran manusia. Karena secara umum gaji teknisi, insinyur, dan semua orang, termasuk pilot, dalam pengangkutan barang apapun menggunakan dirigible hampir mencapai setengah dari semua biaya. Dengan demikian, menghilangkan keterlibatan manusia dalam proses ini, yaitu menjadikannya tanpa awak sejak saat keluar dari hanggar, kita secara drastis menurunkan biaya pengangkutan 1 ton per kilometer dan menjadikannya kompetitif dengan solusi logistik lainnya. Jadi, ya, ini tanpa awak, ini adalah cara baru untuk beroperasi di dekat permukaan tanpa keterlibatan manusia, semuanya dalam mode otomatis. Ini bukan tentang robot yang akan memegangnya dengan tali, tetapi ada mekanisasi yang indah yang sudah bisa dilakukan, dan semua ini akan didemonstrasikan dan diuji pada alat ini. Selanjutnya, solusi ini akan diperbanyak untuk alat yang lebih besar. Alat besar ini akan kita ketahui mungkin menjelang tahun baru. Dewan Ilmiah dan Teknis juga akan diadakan, dan persyaratan teknis serta spesifikasi teknis dan penampilan luar alat ini akan disusun. Dalam proyek ini direncanakan untuk mengembangkan 2 jenis alat tersebut. Untuk jenis alat ini, di sini ada perusahaan konstruksi yang sesuai dengan alat tersebut. Jelas bahwa alat ini memiliki persyaratan teknisnya sendiri. Akan ada hanggar, dan hanggar tersebut juga akan memiliki persyaratan teknisnya. Perusahaan konstruksi, setelah menerima persyaratan teknis tersebut, akan mencari kontraktor untuk membangun hanggar untuk jenis dirigible ini. Hanggar perlu dibangun di atas tanah tertentu. Akuisisi tanah ini dan pembangunan hanggar semuanya direncanakan dalam kerangka proyek ini. Dulu ada 2 hanggar. Untuk yang pertama, diputuskan tidak membuatnya tapi universal agar masuk ke hanggar penerbangan manapun yang ada. Namun ini harus dibuat, wajib, dan sangat keren bahwa kita harus membangun hanggar kita sendiri.
Pertama-tama kita memiliki aset berupa tanah dan bangunan, tetapi bangunannya harus sangat canggih, karena hangar bukanlah garasi untuk dirigible, hangar pada dasarnya adalah bengkel perakitan dan bengkel pemeliharaan, artinya di dalamnya akan dirakit dirigible, keluar darinya, dan kemudian dapat digunakan dengan tenang di jalan. Namun seperti halnya mesin lainnya, ia memerlukan perawatan berkala. Untuk membawa perawatan berkala, perlu kembali ke Eling, membawa perawatan berkala dan keluar. Sebenarnya Eling adalah bengkel perakitan, dan harus memastikan mendirikan bengkel perakitan sendiri. Semua ini akan dilaksanakan dalam kerangka proyek ini. Produksi massal. Selain perancangan dan konstruksi, ada juga sejumlah proses teknologi kritis yang akan dikelola dengan sangat baik dan teliti oleh perusahaan. Kami sudah memahami dengan cermat proses teknologi apa yang akan diterapkan, bagaimana kita akan menguasainya karena dirigible adalah perangkat yang sangat kompleks, dengan jumlah komponen yang tak terhitung lebih banyak daripada di mobil itu pasti. Dan memproduksi semuanya sendiri sama sekali tidak masuk akal, akan ada kerjasama yang luas antara para produsen. Selain itu, pengembangan beberapa komponen dan unit bisa dipercayakan kepada pihak lain, tetapi agar tidak ada yang bisa melalui kontraktor dan subkontraktor yang sama untuk membangun dirigible, tentu saja sebagian teknologi kritis akan dikuasai dalam kerangka proyek kami dan semuanya akan direalisasikan. Sebagian dalam LNG, sebagian bisa disewa di bengkel kecil di dekatnya. Bahkan mungkin seiring waktu bisa dibangun, tetapi itu tidak wajib. Yang terpenting adalah menguasai proses teknologi, itu sebenarnya. Namun, ada hal-hal yang bisa diceritakan dan ada yang tidak bisa. Misalnya yang paling keren tentu saja adalah belajar memproduksi fabrik, karena siapapun yang memproduksi fabrik untuk dirigible, mereka melakukan. Bahkan jika hanya dilihat dari segi volume, pekerjaan yang sangat besar. Jika membeli fabrik dari pihak lain, tentu saja perusahaan ini harus kaya untuk menguasai fabrik mereka sendiri. Mungkin dan kemungkinan besar kami akan melakukannya, lebih tepatnya kami pasti akan melakukannya. Pertanyaannya adalah pada perangkat mana dari yang sudah kami kuasai dan localize produksi ini yang masih terbuka. Namun mereka yang memproduksi fabrik, mereka mengontrol negara untuk pembangunan, dan untungnya kami sudah memiliki pengembangan, proses teknologi, dan eksperimen dengan fabrik yang dibuat berdasarkan proses teknologi kami. Ini saya maksudkan tentang tim yang telah dibentuk, tim proyek tersebut memiliki solusi dan itu sangat baik. Karena kami benar-benar memiliki fabrik untuk dirigible, itu adalah hal yang paling berharga. Ia harus kuat, ia harus terjangkau secara alami, tetapi ketika itu milik sendiri, ia terjangkau. Ketika itu milik orang lain, mereka bisa memberi harga berapapun untuk itu karena harus membangun dirigible. Ia harus tahan gas, tahan sinar ultraviolet, dan banyak-banyak hal lainnya. Dan seperti itu misalnya. Dan secara umum semua ini tidak sulit untuk dilakukan. Juga dalam kerangka proyek seperti yang saya katakan akan dibentuk training center. Sudah ada mitra yang memiliki training center mereka sendiri di negara kita. Anda bisa pergi dan belajar menjadi pilot pribadi, baik itu pesawat atau helikopter. Anda juga bisa belajar menjadi pilot komersial, di mana Anda bisa terbang dengan Boeing dan seterusnya. Sebelumnya sudah ada sekolah-sekolah yang memiliki lisensi untuk penerbangan udara. Dan lisensi-lisensi ini baru-baru ini dibatalkan, dan baru-baru ini sekolah pertama di Rusia yang mendapatkan lisensi untuk melatih pesawat, helikopter, tetapi juga untuk pengemudi dirigible. Mereka mulai menerimanya tepat sebelum kami meluncurkan proyek, dan kami sudah mengenal mereka, dan kami memberitahu mereka tentang hal ini, dan kemungkinan besar mereka menerimanya khusus untuk kami, karena mereka mengatakan, kami ingin mengajarkan dirigible pilot di negara ini, dan kami sangat berterima kasih kepada mereka untuk itu, untuk keberadaan mereka, untuk kompetensi yang mereka miliki, dan yang terpenting inisiatif dalam arah ini. Jadi kami juga memiliki training center dalam proyek ini. Jelas saja, untuk perusahaan yang mengoperasikan, bagaimana mungkin menjual dirigible kepada seseorang tanpa pernah mengoperasikannya, tanpa mendapatkan pengalaman di sana, dan tanpa menerapkan pengalaman tersebut ke dalam beberapa panduan yang juga diperlukan untuk mempersiapkan. Training center,
Secara umum, jelas mengapa perusahaan yang mengoperasikan diperlukan. Ini bukan hanya untuk menghasilkan uang darinya, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman pertama mengumpulkan beberapa. Dan tentu saja, ada departemen komersial ini yang akan menjual semua ini karena akan diproduksi secara massal seperti dirigible pertama yang akan kemungkinan besar diproduksi secara massal hanya sebagai drone tanpa awak. Mereka memiliki banyak pekerjaan. Karya ini berhubungan dengan pesawat terbang yang ada, dengan pesawat, dengan yang ringan, dengan helikopter, dengan beberapa di antaranya. Namun, di negara kita dan di dunia secara keseluruhan, sedang terjadi sedikit krisis di industri penerbangan, dan beberapa pesawat akan segera berhenti terbang karena mereka telah kehabisan sumber daya, dan dengan sangat cepat perangkat ini akan menggantikan yang lama, akan diproduksi secara massal, dan tentunya akan digunakan secara komersial, baik dalam perusahaan yang mengoperasikannya, maupun dapat dijual kepada pihak-pihak yang tertarik seperti perusahaan logistik. Jadi sudah jelas, dan perangkat yang besar juga akan dioperasikan dan dijual bersama dengan hangar. Alat apa tepatnya yang akan digunakan? Ada pemahaman yang kira-kira, lebih tepatnya bukan kira-kira, inilah titik yang akan kita gunakan untuk bergerak ke kiri atau ke kanan, tetapi ini kira-kira memiliki kapasitas angkut 10 ton. Alat ini akan berada dalam kerangka dirigible, tetapi dalam konteks logistik udara ini sudah menjadi pemain yang serius. Ada helikopter yang paling banyak diproduksi di planet ini, yaitu Mi-8 yang sangat populer. Mi-8 dapat mengangkut sekitar 4 ton dan untuknya sudah dibentuk pasar muatan secara kondisional. Dan juga tentunya, logistiknya sudah disusun untuk itu. Alat ini akan memiliki biaya yang hampir sama dengan Mi-8, mungkin bahkan lebih murah, mengangkut 2 kali lebih banyak, 3 kali lebih jauh, 4 kali lebih murah, dengan sangat efisien dan mudah sekali. Dan kami memperkirakan bahwa jenis-jenis perangkat ini akan menjadi yang paling banyak diproduksi secara massal, dengan margin keuntungan yang baik pada penjualannya. Dan dalam kerangka proyek ini, kita harus menguasai produksi massal dari perangkat ini, memproduksi perangkat ini secara massal, serta membangun minimal 1, lebih baik 2, hangar di mana dirigible besar akan diproduksi secara massal. Dan untuk semuanya, Pavel Igorevich, berapa banyak uang dan waktu yang kita butuhkan sebenarnya? Inilah perangkat ini. Ya, katakanlah tentang waktu, kapan misalnya dengan adanya pendanaan yang cukup, kapan mungkin untuk mengangkat dirigible pertama dan yang berikutnya. Kami akan dengan penuh keyakinan dan semangat mengangkat dirigible pertama ke udara dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sepertinya kita akan mulai memproduksi dirigible secara massal mungkin dalam 2 tahun, karena memproduksi dan mengangkat perangkat ke udara itu baik, tetapi untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi untuk produksi massal, tetap membutuhkan waktu. Kami mungkin akan mengangkat dirigible besar ini dalam waktu dengan perkiraan waktu yang diperkirakan sekitar 3 tahun. Setelah 3,5 tahun, kita sudah bisa mengharapkan suatu seri. Setelah 4 tahun dan rata-rata seperti ini akan terlihat. Artinya dapat dikatakan bahwa jangka waktu tipe hingga mencapai sekitar 3,5 tahun, atau lebih tepatnya 4. Ini adalah apa yang akan kami usahakan dengan penuh dedikasi untuk diselesaikan tepat waktu. Teman, tolong tulis ya, apakah video kalian berjalan dengan baik? Kadang ada gangguan, apakah lancar, tidak lancar, baik atau buruk, berjalan normal, normal kan? Nah, kamu melihat di V-Kontakte, saya melihat di YouTube. Tulis di mana kamu menonton, bagaimanapun juga, apakah kualitasnya baik, dan jangan lupa untuk memberi like, repost, itu selalu akan relevan. Jika ada yang perlu, semua ini ada di komputer saya. Lihat, apakah aparat stratosfer itu sebenarnya termasuk dalam proyek ini. Dan sebenarnya apa itu sebenarnya? Lihat, dalam kerangka proyek ini semuanya, kita hanya mengatakan tenggat waktu 3,54 tahun, ya bisa diperpanjang hingga 5 tahun. Tentu saja itu tidak diinginkan.
Ini adalah penciptaan model bisnis yang berkelanjutan. Ketika model tersebut mencapai titik impas, sudah menguntungkan, dan dapat berkembang lebih lanjut dengan biaya sendiri, serta dapat membayar dividen. Selain itu, ia dapat berkembang seperti bisnis lainnya melalui penggalangan dana tetapi tidak wajib. Artinya, produksi massal dan penjualan dua jenis aparat dengan memiliki tanah sendiri, hanggar sendiri, pusat pelatihan sendiri, dan perusahaan pengoperasian sendiri adalah unit bisnis yang telah berdiri dan berjalan, dan jelas bahwa sementara kita membangun aparat pertama, aparat kedua, kita sudah merencanakan lini dari aparat berikutnya, ada yang 40 ton secara kondisional, dan 100 dan 200 ini juga aparat stratosfer, dan semuanya akan dikembangkan secara paralel, tetapi sejauh mana paralelnya, jika hari ini dimulai pengembangan dari aparat pertama ini, maka setelah beberapa waktu, katakanlah 3 bulan, pengembangan dari aparat ini akan dimulai secara paralel. Mungkin setelah 6 bulan sejak dimulainya, di sini akan dimulai pengembangan aparat stratosfer ketiga, tetapi tidak akan ada prioritas besar, tenaga, dan perhatian untuk itu karena perlu menyelesaikan yang ini, menyelesaikan yang ini. Tentu saja pekerjaan untuk aparat stratosfer sudah dimulai dan tidak mungkin menghentikan aliran pemikiran. Di sana kamu berpikir tentang satu hal, lalu muncul ide tentang hal lain, dan pekerjaan di stratosfer sudah dimulai dan sedang berlangsung. Ada seperti pengembangan dari dirigible yang sama ketika mereka menghabiskan 20 tahun bersama, bekerja di pekerjaan mereka dan merancang dirigible. Jadi semua proyek di stratosfer akan diluncurkan secara bersamaan, tetapi pendanaan hanya kami kumpulkan untuk unit bisnis yang satu ini. Sisanya juga kurang lebih dilakukan secara inisiatif, dengan pengeluaran yang sangat kecil di tengah penciptaan dan pengembangan lebih lanjut produksi massal untuk aparat ini, aparat Elinga ini, dengan sangat hati-hati dan teliti sekali. Tapi pengembangan yang bersifat kondisional ini, bahkan peluncuran aparat stratosfer dalam waktu dekat, semuanya ini persentase dari sebagian besar dari total anggaran. Tapi semuanya direncanakan ya tentu saja. Jadi jika kita berbicara tentang anggaran keseluruhan dan beralih, katakanlah ke angka-angka keuangan untuk merealisasikan apa yang dibicarakan Fedor, diperlukan waktu 3 tahun, atau seperti yang dikatakan Fedor, tidak diinginkan. Tetapi secara teoritis mungkin hingga 5 tahun. Kami awalnya memposisikan ini sebagai 3-5 tahun, jangka waktu untuk pelaksanaan rencana ini. Untuk pelaksanaannya diperlukan dana sebesar $100 juta yang kami rencanakan untuk diperoleh dalam jangka waktu ini. Para investor swasta yang mendukung proyek ini akan diberikan 49% dari perusahaan yang dibentuk di kantor tempat kami berada hari ini bersama Fyodor dan melakukan siaran ini. Dan seperti yang sebenarnya sudah Anda memang ketahui, pada dasarnya crowd investing berbeda sekali dari crowdfunding, terutama karena orang-orang yang secara kolektif mendukung suatu arah tidak melakukan sumbangan. Di sini semuanya memang seperti itu, kami melakukan investasi, yaitu apa yang Anda lakukan adalah investasi, dan oleh karena itu Anda mendapatkan saham dalam bisnis yang sedang dibangun hingga saat ini. Anda dapat menginvestasikan jumlah dana yang Anda pikirkan tepat dan dapat diterima untuk diri Anda sendiri dengan aman menggunakan platform investasi kami. Pada saat ini, rata-rata keseluruhan investasi kami adalah $2.000 Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan saham kepemilikan investasi, yang merupakan hak klaim Anda terhadap perusahaan Nova. Dan setelah penyelesaian pendanaan, bagian-bagian yang Anda peroleh hari ini, Anda memiliki kesempatan untuk menukarnya dengan saham perusahaan Nova dan menjadi pemilik bersama yang penuh dari perusahaan ini, serta seorang pemegang saham. Pasha mengatakan bahwa Nova adalah perusahaan induk utama yang akan mencakup pengembang, produksi massal, operator, dan penjualan aparat stratosfer. Pengembangan pihak ketiga, ada pemahaman tentang pemain besar mana yang akan kami ajak kerjasama dan kemungkinan besar pada saat apa kami akan mulai mengembangkan aparat khusus berdasarkan pesanan mereka. Ini akan menjadi aparat besar yang akan melaksanakan tugas khusus seperti untuk misalnya Rosatom atau Roskosmos.
Atau dari Gazprom itu ada pemahaman seperti ini dan mereka akan datang secara kasar membeli pengembangan, produksi, konstruksi dari mereka, pelabuhan, dan persiapan tim. Tentu saja dalam pembayaran semua ini akan ada keuntungan yang diperhitungkan, dan keuntungan bahkan dari proyek-proyek besar seperti ini tetap akan mengalir ke perusahaan induk, dan setengah dari keuntungan ini, yaitu 49%, akan dikembalikan kepada para investor. Itulah dividen yang dimaksud untuk saham yang dapat Anda peroleh. Ya, tidak hanya produksi massal dari kedua aparat stratosfer ini, tetapi juga produksi dan penjualan segala sesuatu di masa depan, semuanya akan mengalir ke sini sebagai keuntungan dan pengembangan. Bahkan pusat pelatihan secara kondisional juga akan menjadi struktur komersial yang akan melatih dirigible. Jelas bahwa kita akan melatih dirigible kita sendiri dengan biaya kita sendiri, tetapi orang-orang luar yang ingin belajar mengoperasikan aparat menjadi teknisi, mekanik, dan seterusnya. Itu sudah merupakan struktur komersial, dan itu akan menghasilkan keuntungan dan bisnis pihak ketiga untuk melatih tim baru mereka dalam mengoperasikan aparat stratosfer ini. Misalnya, sebuah perusahaan penerbangan, mereka memiliki helikopter, pesawat, dan sekarang juga ada dirigible. Mereka perlu pertama-tama melatih, kedua menjalani beberapa pelatihan ulang, dan seterusnya. Dan unit ini menghasilkan uang dengan baik, sehingga perusahaan induk mendapatkan keuntungan. Secara umum, dari seluruh industri yang kami rencanakan untuk dibangun, menyediakan jalur komersial, semua keuntungan akan mengalir ke perusahaan induk, dan sekarang barangkali Anda bisa membeli saham dari perusahaan induk tersebut dengan melalui internet. Dan ini hanya langkah awal dalam pengembangan perusahaan ini. Kata Fedor, kami menarik investasi untuk menciptakan perusahaan, menguntungkan yang mandiri, dan menghasilkan keuntungan, berbagi dengan investor, dan mengambil keuntungan. Lalu, untuk apa keuntungan perusahaan yang berkembang? Pertama-tama, setiap perusahaan yang berkembang pesat terus-menerus menginvestasikan kembali keuntungan ini ke dalam dirinya sendiri, dan sudah ada pemahaman yang jelas tentang kemana perusahaan harus menuju dalam 5-10 tahun ke depan, dan perusahaan ini akan menjalani jalan ini tanpa menarik pendanaan tambahan, kecuali tentu saja ada pemahaman bahwa ini dapat mempercepat proses secara signifikan. Dan investasi ini tidak akan ditarik ke perusahaan induk ini. Artinya sekarang Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan utama yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari semua arah bisnis, tetapi dengan mengembangkan arah bisnis terpisah, misalnya pembuatan dirigible 20 ton atau dirigible stratosfer. Di sana, perusahaan Anda sendiri akan dibentuk dan dapat menarik pendanaan dengan cara mereka sendiri. Anda berpartisipasi dalam pengembangan perusahaan dan pemilik bersama. Jadi semua ini menarik bagi Anda. Ya, kami tentunya telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa pemain yang sangat signifikan datang dan membawa sejumlah modal untuk perancangan. Misalnya aparat stratosfer yang besar. Tentu saja ada sebagian keuntungan di sana, sebagian keuntungan tersebut akan pergi ke perusahaan induk. Jadi itu untuk Anda. Maksudnya Pavel berbicara tentang hal ini. Mengenai perkembangan lebih lanjut, semua analis sepakat bahwa mulai dari kapasitas angkut 100-200 ton, setidaknya 100 aparat sebaiknya dibangun, dan perusahaan yang pertama kali melakukannya akan menjadi perusahaan paling menguntungkan di planet ini, karena akan menyediakan jalur sutra udara yang memungkinkan keberadaan aparat tersebut. Dan perusahaan kami tentu saja berusaha ke arah itu, dan kami memiliki semua peluang untuk sepenuhnya mengisi ceruk ini, karena sampai saat ini tidak ada yang bahkan mengklaim bahwa mereka berusaha ke arah itu. Jadi kita bisa menjadi perusahaan terbesar di planet ini dengan cara yang sangat luar biasa, inovatif, dan berkelanjutan. Di satu sisi memang begitu, di sisi lain kami sekarang juga tentunya memiliki kapitalisasi perusahaan. Kami masih belum memutuskan seperti yang saya pahami di bursa mana kami dapat melantai, melakukan kapitalisasi, dan lain-lain. Namun tidak perlu memiliki skuadron 100 dirigible cargo. Cukup meluncurkan beberapa aparat stratosfer agar nilai perusahaan Anda melambung tinggi ke stratosfer. Jadi kita akan mendorong pasar ini dari semua sisi, baik dari segi kapitalisasi maupun profitabilitas. Jadi secara keseluruhan, siapapun yang pertama di planet ini meluncurkan
sejumlah dirigible seperti itu, dialah yang akan menjadi dirigiblist dan kemungkinan besar itu akan menjadi kita. Jadi saya menyapa semua orang. Ya, dan seberapa cepat ini akan terjadi tergantung pada Anda, termasuk pada orang-orang yang secara spesifik menonton webinar ini hari ini. Dan ketika kita berbicara tentang betapa luar biasanya ketika kita memiliki puluhan dirigible milik kita sendiri, dan bukan hanya milik kita tetapi juga untuk dijual, dan seterusnya, saya selalu teringat pada perusahaan Zeppelin ini, ya, yang katakanlah souvenir yang saya beli ketika saya naik dirigible. Mengingat perusahaan ini yang menghasilkan lebih dari 100 juta euro per tahun dengan hanya 2 dirigible milik mereka yang beroperasi, di mana masing-masing melakukan 12 penerbangan per hari dengan penumpang, ditambah beberapa dirigible yang kadang-kadang mereka jual dan mereka merasa sangat baik. Jadi bisnis ini menguntungkan bahkan jika kita menangguhkan. Impian tentang kepemimpinan dunia, ini hanyalah bisnis yang baik dan menguntungkan bahkan dengan jumlah aparat stratosfer yang sedikit. Jadi tentu saja menghasilkan uang di sini lebih dari sekadar mungkin terjadi dan tim sedang melakukannya. Mengenai keuntungan bagi investor, secara umum saya sudah menyampaikan sebagian besar tentang hal ini. Hari ini Anda dapat berinvestasi dalam proyek, mendapatkan bagian dari perusahaan yang sedang dibangun. Dalam hal ini, pendanaan kami berlangsung selama 3-5 tahun, di mana proyek ini akan dibiayai, tentu saja dibagi menjadi apa yang disebut tahap pendanaan. Setiap tahap menyelesaikan tugas tertentu, menarik sejumlah investasi tertentu, dan kita beralih ke tahap berikutnya, atau seperti yang sekarang disebut dalam dunia investasi, putaran investasi. Total ada 20 tahap putaran yang direncanakan, dan saat ini kita bahkan tidak berada di tahap pertama, kita berada di tahap 0, tahap pra-peluncuran, di mana kita bersama-sama membentuk proyek ini, di mana di depan mata Anda hal-hal mendasar sedang diselesaikan, di mana di suatu tempat masih bisa ada perubahan, tetapi vektor tetap sama seperti yang awalnya dinyatakan. Kami memahami saat ini. Orang-orang memiliki banyak pertanyaan, dan untuk beberapa pertanyaan, belum selalu mungkin memberikan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, bagi investor yang berinvestasi sekarang, ini adalah risiko maksimum dalam proyek ini. Risiko investasi seperti itu tidak akan ada baik pada tahap ke-5 maupun ke-10, tidak akan ada dalam 2-3 tahun mendatang. Oleh karena itu, untuk menghargai orang-orang yang sudah mendukung proyek ini, mereka diberikan kondisi terbaik untuk investasi, yaitu kondisi dari tahap pra-peluncuran 0 ini, di mana Anda dapat membeli saham dalam proyek dengan harga terendah. Dengan harga seperti itu, tidak akan pernah ada kesempatan untuk membeli lebih banyak. Lebih dari itu, paket-paket ini tidak akan bisa ditingkatkan, tidak ada yang bisa dilakukan dengan mereka, tidak bisa membeli lagi, bahkan jika Anda memiliki beberapa syarat sebagai anggota klub 100 yang memiliki syarat investasi istimewa. Bahkan dalam kasus seperti itu, paket pra-peluncuran ini hanya tersedia sekarang. Jadi jika Anda menyukai proyek ini, jika Anda bermimpi agar dirigible terbang lagi di langit Rusia, dan dalam jumlah massal yang besar, sekarang Anda dapat ikut serta dalam hal ini dan mendapatkan, katakanlah, imbalan maksimal dari tindakan ini. Paket investasi, syarat pendanaan, semua ini dapat Anda temukan di akun pribadi Anda di bagian investasi. Pelajari, baca, jika ada pertanyaan, Anda dapat mengajukannya ke dukungan atau tulis di sini di webinar. Kami pasti akan memberitahukan Anda tentang semuanya. Segera kami akan dengan sangat cepat dan efisien mengalami perubahan tahap investasi, dan kita akan merangkum berbagai macam hasil yang signifikan dari tahap pendanaan. Namun, sedikit lebih cepat kita dapat saja menyimpulkan beberapa hasil dari proyek kita selama 2 bulan terakhir. Oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan ini, saya ingin mengundang Anda ke webinar perusahaan Solar Group yang akan diadakan besok, Rabu, pukul 19 waktu Moskow. Kami akan membahas hasil umum perusahaan Solar Group, proyek Sovolmash, dan proyek dirigible generasi baru di sana. Datanglah jika Anda ingin tetap terinformasi dan mengetahui langkah-langkah konkret apa yang telah diambil dalam proyek-proyek kami. Sekarang saya rasa kita bisa beralih ke pertanyaan. Mari kita mulai. Kita bisa mulai dengan pertanyaan dari V-Kontakte, melihat pertanyaan di saluran dirigible generasi baru, dan juga pertanyaan siaran. V-Kontakte,
termasuk grup resmi. Jadi Anda bisa menuliskannya sekarang, kami mulai dari atas ke bawah. Jika Anda menonton kami di saluran Solar Group, kami akan melihat ke sana. Namun, siaran utama ada di Vkontakte dan di saluran resmi. YouTube. Jadi bagaimana kita mulai dari atas ke bawah? Alexei bertanya, apakah Anda akan mengulangi hal yang sama setiap minggu hanya untuk menjaga hype? Di sini kita perlu, seperti di Sofolmash, meluncurkan laporan video pendek, bukan hanya mengulang yang sama. Alexei, lihat pertama, mari kita bahas. Pada hari Selasa, kami membahas hal yang sama, karena kami mengadakan presentasi untuk pemula yang belum mengenal proyek ini. Jika Anda memiliki orang seperti itu, bawa mereka. Jika ada yang bertanya tentang proyek, arahkan ke webinar hari Selasa untuk penjelasan. Ya, pada hari Kamis, kami masih antara Kamis Jumat, segera kami akan menetapkan hari tertentu di mana kami akan mengadakan webinar berita secara reguler. Tidak sama kami melaporkan apa yang telah dilakukan baru-baru ini, menjawab pertanyaan Anda, sudah ada informasi yang berbeda. Mengenai kebutuhan untuk membuat video pendek setiap minggu, Anda harus memahami bahwa saat ini kantor baru saja mulai memiliki karyawan, tim sedang dibentuk, internet di kantor kadang ada, kadang tidak, dan perabotan sedang diangkut, jadi tidak semuanya bisa dilakukan sekaligus. Sekarang berharap bahwa kita telah menentukan orang yang akan menangani konten video di sini. Saya berharap dia segera bergabung dengan tim kami. Jadi, begitu itu terjadi, video-video seperti yang Anda katakan akan mulai dirilis secara teratur. Ya, tugas kita adalah membuat semacam serial di mana sekali seminggu operator akan tinggal di kantor, pergi bersama kami ke semua pertemuan dan merekam semua momen. Tentu saja beberapa hal yang tidak pantas untuk diungkapkan akan dipotong, tetapi secara keseluruhan ini akan menjadi konten langsung yang akan kita unggah setiap minggu tentang apa yang terjadi. Jadi harap bersabar sedikit dan semuanya akan berjalan lancar. Igor menulis mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berisiko, karena kita memulai siaran setelah survei di Telegram mengenai kemungkinan kenaikan tarif untuk pengiriman uang ke proyek-proyek. Bagaimana Anda sendiri mengomentari situasi ini? Igor, kami tidak takut dengan pertanyaan apapun, jadi apapun survei yang berlangsung di Telegram, kami tetap akan terhubung dengan Anda di siaran. Komentar untuk mereka yang mungkin tidak tahu, ada survei tentang bagaimana para investor akan bereaksi terhadap kemungkinan kenaikan biaya di dalam akun pribadi. Kami telah jujur memberitahu Anda tentang situasi yang ada di dunia saat ini, yang bukan rahasia bagi siapapun. Anda tahu bahwa transaksi uang semakin mahal di seluruh dunia, dan semakin banyak uang yang dikeluarkan untuk biaya kepada para kontraktor yang kami gunakan. Ini sepenuhnya normal, semua orang membayar biaya, bahkan toko bahan makanan, kami juga melakukannya. Tetapi kami memiliki komisi yang lebih tinggi, kami bekerja di berbagai negara dalam berbagai mata uang, semua ini mempengaruhi biaya transaksi uang. Oleh karena itu, memutuskan untuk mengajukan proyek rakyat, memutuskan untuk membawanya ke pemungutan suara umum. Lihatlah, tuliskan pendapat Anda, apakah Anda sebagai investor siap untuk menanggung sebagian kecil biaya agar lebih banyak uang dapat sampai ke proyek dan dapat digunakan untuk kebutuhan proyek. Karena situasinya seperti ini, beberapa orang bilang kami tidak peduli, Anda memiliki anggaran, Anda memasukkan anggaran Anda, komisi Anda, tapi Anda harus memahami bahwa uang selalu bisa dibelanjakan dengan cara yang berbeda. Anda bisa mengadakan webinar yang keren, atau Anda bisa membayar uang hanya untuk suatu transaksi. Jika seorang investor bersedia untuk menanggung 1% komisi, maka dia membayar 100 rubel atau 101 rubel. Bagi seseorang secara individu, ini sebenarnya tidak terlalu terlihat. Namun, bagi kami, ini sangat terlihat karena melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Kami memutuskan untuk mengangkat masalah ini. Anda dapat bergabung dalam pembahasan. Jadi, kapan undian Tolstoy? Ini saya rasa pertanyaan untuk Andreev. Saya akan menanyakannya sejauh yang saya tahu, dalam 2 minggu, tepatnya 2 minggu telah berlalu. Jadi mengenai penggunaan dirigible, bunker nuklir untuk bertahan, semoga tidak terjadi apokalips nuklir. Hanya Omero, euro. Jual lebih mahal ya, jangan kode dengan orang-orang. Untuk rakyat lebih murah, ya, ada ide seperti itu. Ide ini ada di banyak kepala. Apa yang akan terjadi di suatu saat nanti adalah musim dingin nuklir.
Apakah itu akan terjadi di Yellowstone atau akan menjadi Perang Dunia Ketiga? Seolah-olah semua orang menunggunya dan menunggu untuk bertahan di dalam tanah. Tidak begitu, berada di dalam bunker yang dalam di bawah tanah. Tidak seasyik itu seperti terbang di atas semua abu ini dengan dirigible, membuat taman untuk diri sendiri, bernapas udara segar, melihat matahari. Di sana tidak ada, di sana gelap gulita. Ya, ide ini sudah beredar di udara, dan bukan hanya di kalangan masyarakat, tetapi secara umum, singkatnya, di semua orang. Saya tidak bisa jujur mengatakan bahwa sudah ada permintaan langsung seperti berikan saya uang, bangunlah dirigible generasi baru untuk saya, tetapi sudah ada pembicaraan mengenai hal itu. Orang-orang dengan modal yang cukup besar memikirkan hal ini dan mengatakan bahwa jika itu mungkin, maka itu harus dilakukan. Arc-nya seperti itu. Ya, Ya, kapal pribadi, semua orang menginginkan kapal pribadi, bunker pribadi, dan secara keseluruhan ini mungkin tidak ada batasan. Di sana ada bahan bakar tetapi panel surya, air jelas diambil dari awan di atas Abu Baru ini. Ada tugas-tugasnya sendiri. Semua kemungkinan besar dapat diselesaikan, tetapi saya tidak ingin mengalami musim dingin nuklir itu. Tapi jika bukan oleh manusia, mungkin itu akan diatur oleh Yellowstone. Kita bisa bersiap untuk segala sesuatu. Ya, dan ya ini jauh lebih menyenangkan dan ya kita bisa menghasilkan uang dari ini. Apakah kita akan melakukannya? Kita akan lihat. saya berharap tidak perlu melakukan ini. Seperti yang dikatakan, menghasilkan uang dari para panik internasional bisa sangat menguntungkan. Kenapa tidak? Berapa harga yang mungkin untuk negara awal seberat sekitar 500 kg atau lebih? Berapa harganya? Kami belum menghitung biaya produksi seri dari proyek ini dengan seksama dan teliti, termasuk semua gaji, sewa ruang, kontraktor, dan subkontraktor secara menyeluruh dan rinci, serta cermat. Kami sudah memiliki biaya untuk perangkat ini dan total biaya proyek eksperimen ini selalu jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya produksi seri. Jadi, untuk membuat satu perangkat seperti ini, biayanya setara dengan harga Rolls-Royce. Yang bagus. Apakah biayanya setara dengan Rolls-Royce? Nah, ini bukan produk seri sama sekali, ini adalah eksperimen. Artinya produk seri akan jauh lebih mahal, dan kemungkinan besar kita semua akan terkejut dengan biaya produksinya, dan itu akan menjadi perangkat yang paling terjangkau. Karena ya saya sudah mengatakannya sebelumnya, di kalangan para pengemudi dirigible sejak zaman dahulu, ada semacam aturan tidak tertulis bahwa 1.000 meter kubik volume dirigible sama dengan 1 juta dolar. Kamu ingin dirigible kapasitas 2.000 kubik meter, ini 2 juta dolar biayanya. Ingin yang kapasitas 1.000 kubik meter, 10 juta dolar. Dan struktur penetapan harga ini sama sekali tidak terkait dengan jelas dan dengan biaya produksinya. Dan biaya produksinya dengan mempertimbangkan di sana, dengan mempertimbangkan lokalisasi, misalnya penguasaan produksi kain yang sama, komposit, transmisi, sayap host, sistem kontrol, dan seterusnya, biaya produksinya akan ya seperti biaya material secara kondisional, sehingga akan murah dan efisien. Untuk produksi besar atau untuk produksi massal, tidak ada cara lain. Kita harus merombak sistem untuk membangun yang baru. Alexander yang mengajukan pertanyaan ini. Dalam kisaran 15 juta dolar, tetapi saya pikir Rolls-Royce jauh lebih murah. Irina bertanya, kamu beritahu para dirigibilis kamu maksudmu. Mengajari para pengemudi dirigible kami, kemungkinan besar saya sudah mengatakan bahwa kami membutuhkan pilot untuk dirigible yang sama. Jika kami membangunnya, akan ada beberapa versi yang dapat dipilotkan. Seseorang harus menerbangkannya. Saat ini ada sejumlah pilot yang memiliki lisensi untuk menerbangkan dirigible, tetapi jumlah pilot ini bisa dihitung dengan jari satu tangan. Tentu saja kami harus menjaga mereka dan mempersiapkan pengganti. Karena semua orang semakin tua,
dan armada kami hanya akan berkembang. Tentu saja dibutuhkan para pengendara dirigible sendiri untuk pertama, menguji sampel eksperimental, dan kedua, bekerja dengan perusahaan pengoperasi yang sama. Pertama-tama, harus menguji sampel pabrik, kemudian eksperimen saat perizinan, dan kemudian saat penggunaannya secara komersial. Seseorang harus melakukan semua ini, tentu saja akan ada para pengemudi dirigible sendiri. Bagaimana dirigible dapat berpartisipasi dalam tindakan militer? Sebaiknya tentu saja tidak terlibat dalam tindakan militer, karena proyek kita bersifat internasional. Namun, sebagai bentuk perlindungan, dirigible dapat misalnya mengangkat beberapa dirigible kecil yang sama ini, yang mampu mengangkat beberapa radar di atas kota-kota, dan hanya memantau untuk memastikan keamanan sipil, karena kita tahu bahwa semua orang melihat bahwa di planet ini saat ini sangat berkembang pesat drone-drone tanpa awak, yang secara kondisional adalah quadcopter yang dilengkapi dengan amunisi, bahan peledak, dan sebagainya. Ini tidak selalu merupakan tindakan militer yang seringkali. Tindakan teroris adalah, dan para penjahat siapapun sudah dapat menggunakan teknologi semacam itu untuk memantau apa yang terbang kemana. Semoga tidak bisa menggunakan dirigible. Menurut saya, penerapannya sama sekali tidak terbatas. Militer pasti akan segera memikirkan di mana mereka bisa digunakan. Satu-satunya hal yang tidak ingin saya lakukan adalah terlibat dengan ini. Namun, ia bisa menjadi pembawa drone. Silakan. Karena drone saat ini memiliki batasan dalam jarak terbang dan sebagainya, serta ketinggian dan banyak pokoknya batasan. Dirigible dapat diisi dengan jumlah drone yang tidak terbatas, menariknya di suatu tempat yang sangat tinggi, tergantung ketinggian, bisa 5-10 km, bahkan stratosfer, dan dari situ drone-drone ini dapat dilepaskan, di mana imajinasi tidak terbatas. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apakah ini bisa dibicarakan atau tidak, tapi ingat kan, kita pernah diberitahu tentang dirigible yang seharusnya membantu PVO, seperti semacam penangkap dengan jaring. Nah, itu sudah merupakan penggunaan yang sangat kuno. Ya, bahkan sampai pada titik di mana di atas objek, misalnya di perusahaan minyak dan gas yang sama, mereka membentangkan jaring untuk menangkap drone kamikaze yang terbang dengan bahan peledak. Jadi dengan siapa saya bisa menghubungi mengenai syarat untuk mendapatkan bonus mitra dengan struktur yang ada, atau barangkali mungkin Igor, Anda bisa menghubungi saya, misalnya Anda bisa menulis kepada saya di Telegram, saya ada di grup chat tentang dirigible, atau Anda bisa menghubungi dukungan teknis, mereka akan memberikan nomor saya atau Telegram saya, Anda bisa menghubungi saya, atau minta kontak Sergei Shevchenko di sana, kepala program kemitraan, Anda juga bisa berdiskusi dengannya. Kami semua tersedia sesuai pilihan Anda. Jadi apa perbedaan antara dirigible, helikopter, dan pesawat? Dirigible, helikopter, dan pesawat. Kecepatan, jarak, kapasitas angkut. Nah, dirigible dapat dibandingkan dengan helikopter. Dalam hal kecepatan, dalam hal jarak bisa dibandingkan, ya pokoknya jauh lebih jauh daripada helikopter, tetapi lebih lambat daripada pesawat. Dalam hal biaya dan kapasitas angkut, dirigible akan jauh lebih mampu membawa beban dibandingkan helikopter. Kami memiliki pesawat dengan kapasitas angkut terbesar di planet ini, dan kemungkinan besar kami tidak akan membangun yang lebih besar. Namun, secara keseluruhan, semua rekayasa tampaknya telah terfokus ke arah itu. Kami dapat membangun dirigible, dan mereka akan jauh lebih besar. Tetapi yang terpenting adalah bahwa mereka melakukannya dengan lebih murah, yaitu secara ekonomis lebih efisien untuk mengangkut dirigible daripada dengan pesawat terbang dan apalagi dengan helikopter. Helikopter di sana adalah yang termahal. Tetapi pesawat lebih murah, secara ekonomi lebih efisien untuk mengangkutnya dengan dirigible, namun sepertinya lebih lambat. Namun dirigible memiliki keunggulan yang sangat penting. Ia dapat mengambil muatan dari pabrik produsen dan langsung membawanya baik ke gudang maupun ke konsumen kemanapun.
Dan jika lebih lambat, sepertinya untuk mengangkut barang dengan pesawat, Anda terlebih dahulu akan memuatnya ke truk, kemudian memindahkannya ke kereta, ya secara kondisional ke pesawat yang sama. Dan dengan semua pemindahan barang ini, mungkin dirigible generasi baru sudah akan mengantarkan semuanya. Pesawat akan terbang sangat cepat. Tetapi jika ini dari pintu ke pintu, seperti yang bisa dilakukan oleh dirigible, kemungkinan besar pesawat akan lebih unggul karena ia tidak memerlukan basis aerodrome, ia dapat lepas landas dari sembarang tempat yang kosong, bahkan dari atap gedung yang sama. Dan semua teknologi akan kami kembangkan secara alami, dimulai dari drone ini. Jadi jika membandingkan dirigible dengan pesawat dan helikopter, pertama-tama dirigible dapat membawa muatan dari titik A ke titik B tanpa memerlukan infrastruktur yang ada di sana dan dapat mengangkutnya secara langsung, dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan helikopter dan pesawat. Helikopter misalnya bahkan tidak akan bisa mencapai titik B tersebut. Tetapi pesawat tidak akan memiliki jarak cukup, dirigible cukup. Jika pesawat sampai lebih cepat, ia tidak akan bisa mendarat, tetapi dirigible bisa. Dan ditambah lagi, semuanya akan dilakukan dengan lebih efisien secara ekonomi, yaitu lebih murah. Dan yang paling menarik, lebih aman. Dirigible telah diakui dengan baik. Baru-baru ini Dewan Teknis dan di Kementerian Pertahanan kami telah dilatih dengan sangat baik. Dan ada solusi ini bahwa dari semua transportasi udara, dirigible adalah yang paling aman. Nah, dengar mereka mengatakan seperti itu. Jadi, jika helikopter mengalami kegagalan mesin, helikopter jatuh. Jika pesawat mengalami kegagalan mesin, jika cukup cepat, ia dapat merencanakan untuk mendarat dengan cara apakah itu hutan, air, dan ada masalah. Jika dirigible mengalami semua kerusakan, ia hanya akan tetap menggantung di udara. Namun jelas bahwa apa yang dia kemungkinan besar ya semuanya akan sedikit terlalu berat, akan ada kecelakaan. Dan dengan kecepatan seperti ini, kepanikan di dalam pesawat, kami jatuh, tetapi tentu saja tidak ada yang jatuh kemana-mana. Secara umum ini aman dan murah. Ya dibandingkan dengan ukuran tertentu, semakin besar, semakin murah, 1 ton untuk 1 kilometer. Dari ukuran tertentu, di sana kita akan menghitung dengan tepat dari mana kondisional, 100-200 ton yang sama, secara ekonomi akan setara dengan transportasi laut. Transportasi laut adalah transportasi termurah di planet ini untuk pengangkutan barang. Artinya biaya dihitung per ton, secara kondisional kereta, truk, pesawat, helikopter, tapi helikopter adalah yang paling mahal, sedangkan dirigible akan menjadi yang paling murah. Jadi begitulah jika dibandingkan, ini sebenarnya adalah ekonomi, keamanan, dan juga jarak. Ya, dan dari titik A ke titik B, walau pesawat terbang lebih cepat, tetap saja selama kamu memuatnya ke sesuatu, sampai kamu mengangkutnya dengan pesawat, ada pemindahan, dirigible sudah lama dengan perlahan, tetapi pasti akan membawanya. Dan saat kamu menjawab, kamu juga menyentuh pertanyaan berikutnya, apakah drone berbahaya bagi dirigible itu sendiri? Saya menjelaskan bahwa bahkan jika ada kebocoran, Lubang-lubang dan sejenisnya. Sebenarnya drone secara keseluruhan merupakan bahaya. Mereka merupakan bahaya bagi segalanya, baik untuk pabrik, untuk suatu bangunan, untuk mobil, untuk pesawat terbang, untuk helikopter, dan tentu saja untuk dirigible. Dan saya percaya bahwa dalam dekade mendatang, ini adalah tantangan yang sangat serius bagi semua layanan keamanan. Mulai dari sipil hingga militer, sistem anti-drone tertentu dan tentunya semuanya akan dipasang di negara. Mungkin bahkan sesuatu yang unik akan dikembangkan dalam rangka pembuatan perangkat ini dalam proses. Kita semua harus melindungi diri dari drone dan melindungi properti kita, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk dirigible. Drone berbahaya bagi semuanya, jadi kita harus mencari cara untuk mengamankan diri. Ada pertanyaan yang saya lewatkan hari ini, yaitu pertanyaan finansial. Jadi, berapa banyak dana yang direncanakan untuk dikumpulkan sebelum peluncuran? Sergei, saat ini Anda ingat bahwa awalnya jumlahnya adalah 2,5 juta, kemudian dikurangi menjadi 1 juta. Saya pikir kita akan bisa mengatakan dengan pasti berapa jumlahnya.
Setelah hari Rabu, yaitu setelah besok. Mengapa? Karena Fedor sudah mengatakan bahwa besok akan ada Dewan Ilmiah dan Teknis, di mana akan dibahas bentuk, Bu, dan bagaimana dirigible generasi baru pertama akan terlihat. Saat itu akan lebih jelas langkah demi langkah mengenai sumber daya apa yang dibutuhkan dan kapan untuk proyek-proyek tersebut, sehingga akan lebih mudah untuk mengatakan kapan dan berapa banyak uang yang diperlukan. Kita perlu setidaknya sampai alat ini diangkat ke langit, dan saya pikir kita akan mengumumkannya secara resmi. Jadi saya sedikit melewatkan antidox untuk IT, itu tentang pra-peluncuran, kan? Ya. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk prastart? Saya menjawab pemahaman kenapa kita bicara 2,5 juta, sekarang orang-orang bertanya apakah benar 1 juta. Saya bilang besok jadi hari penting sebagai titik tolak yang jelas dalam rencana langkah demi langkah yang konkret. Sebenarnya tahap 0 berisiko tinggi. Risiko maksimal perusahaan kami tanpa kantor, orang-orang tidak terdaftar baik. Kami tentu saja memahami bahwa kami akan membangun dirigible, tetapi spesifikasinya belum disepakati. Semua risiko ini ketika kami menyelesaikan semua tugas ini dan menghilangkan semua risiko ini. Secara kondisional, tahap 0 jadi tahap pertama. Apakah ini terkait dengan jumlah 1, 2,5 atau berapa juta dolar? Kemungkinan besar tidak. Kita bisa mengatakan bahwa tahap 0 secara faktual telah ditutup, mengumpulkan sejumlah dana pada tahap 0 dan merangkum. Kita juga bisa melakukannya seperti itu. Ya, bisa juga begitu. Di sini pertanyaannya adalah, apakah ada pemahaman yang tepat, seberapa mendetail pemahaman yang akan muncul setelah Dewan Ilmiah dan Teknis? Saya rasa mendetail dan sudah dijelaskan. Lihat, Dewan Ilmiah dan Teknis lebih berfokus pada persyaratan teknis, karakteristik teknis, dan penampilan teknis perangkat, serta tentang ekonomi. Setelah kita menyetujui semua ini, ekonomi mulai dihitung. Oh, jadi ini adalah langkah berikutnya, ya. Jadi, pada saat konferensi tentunya dan semuanya pasti sudah jelas. Mungkin di konferensi kita mungkin akan mengganti tahapnya atau mungkin mengumumkan tanggal pasti. Ngomong-ngomong tentang konferensi, saya ingin mengingatkan bahwa pada 16 November kita akan mengadakan konferensi Solar Group. Kita akan membahas proyek mesin Duinova dan tentu saja proyek dirigible generasi baru. Jadi jika Anda tertarik dengan proyek-proyek ini, pastikan untuk datang. Semua ini akan berlangsung di Moskow. Di sana kita akan bertemu dan membahas semuanya. Dan sesuai dengan itu akan ada momen penting di sana. Di sana akan terjadi peristiwa utama dari konferensi ini. Dalam kerangka proyek mesin Duinov, kita akan beralih ke tahap akhir. Dan dalam kerangka generasi dirigible, kami memasuki tahap pertama. Artinya semuanya cukup simbolis dan di sana ya ada langkah-langkah dan di sana kami akan mengumumkan semuanya jelas sehingga di konferensi mereka akan menjadi yang pertama mengetahuinya. Dan tentang pertanyaan kedua, berapa banyak uang sebenarnya terkumpul hingga hari ini? Kami memiliki pembayaran sebesar $728.000. Ya, ini adalah jumlah yang digunakan orang untuk membeli paket investasi. Dan mengenai pertanyaan tentang bagaimana Anda sendiri menilai laju pendanaan, tapi lihatlah, tidak bisa dibilang baik atau buruk, ada yang akan bilang sedikit. Saya tidak tahu 10.000 investor di minggu pertama, ada yang akan bilang banyak. Kita harus berangkat dari apa yang kita miliki sebelumnya. Saya sengaja sebelum menjawab memeriksa statistik tentang apa yang terjadi di proyek sebelumnya, di mana dalam 2 bulan pertama pendanaan kami memiliki 200 investor, yaitu proyek kami dimulai pada awal Juni. Dan selama bulan Juni dan Juli kami memiliki 200 investor dan sekarang sudah 2 bulan sejak konferensi pertama dan pengumuman kami memiliki 18.560 investor. Jadi katakanlah 2.000 investor. Jadi saat ini kami dalam proyek ini bergerak dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan saat kami memulai proyek mesin Duino. Itulah seluruh jawabannya. Jika kita mengambil contoh cicilan, di mesin Duino sekarang kita memiliki cicilan sebesar 15 juta dolar, sedangkan di dirigible cicilan 5 juta dolar, artinya proyek ini baru ada selama 2 bulan, dan sudah mengumpulkan cicilan sebesar 5 juta dolar. Ya, uang ini tidak akan dibayarkan hari ini, tetapi saya yakin bahwa jika kita sekarang bertindak secara konsisten, memberitahu Anda tentang apa yang terjadi, dan Anda sendiri, semakin banyak orang akan memahami betapa keren proyek kita. Saya yakin bahwa menjelang tahun baru kita akan memiliki 10 juta dolar
Dan sekitar pendanaan kedua proyek, mereka bisa saja sejajar dalam laju pendanaan yang ada. Oleh karena itu, semua berjalan dengan sangat sukses dan angka-angka katakanlah menunjukkan hal itu, terutama jika dibandingkan dengan proyek yang telah kita kerjakan bersama selama beberapa tahun. Ya, respons terhadap proyek dirigible ini benar-benar luar biasa. Sangat positif, baik, semua orang menyukainya, mereka menelepon, dan hanya seperti orang-orang yang tertarik. Jadi apakah kalian benar-benar membangun dirigible? Ya, begitu juga para spesialis dari institusi, baik yang relevan maupun yang tidak relevan, atau mungkin sedikit lebih relevan. Orang tertarik, ingin berpartisipasi, bantuan, beberapa layanan, cara membantu, kami mengerjakan hal ini atau itu, saya punya tanah di sana, saya punya itu, saya punya segalanya. Dan dari semua sisi, semua ini berjatuhan. Banyak sekali inisiatornya. Semua orang sangat menyukai tema ini. Sungguh ini alami, dirigible yang besar masa depan. Ya, 16 November kita mengadakan konferensi. Fyodor, kita menunjukkan produk kita. Produk-produk sendiri. Namun, banyak pengembangan yang telah dilakukan oleh para perancang kami. Kami bisa membawa sesuatu, sebuah dirigible kecil misalnya, yang berukuran 8 meter, sebenarnya ia tidak akan bisa terbang karena tidak tergantung kemana. Jika kita membawanya keluar, kita bisa terbang di sana. Jika kita membawanya ke dalam ruangan, kita tidak akan terbang di sana. Karena itu perlu ditiup, diisi helium, bisa juga diisi helium. Singkatnya, kita akan menambahkan sesuatu, ini pasti akan terjadi. Pertanyaannya adalah di mana, dalam bentuk apa, tapi Anda pasti akan melihat dirigible di sana, yang kecil, yang tidak bisa disebut mainan, tetapi tetap saja mereka tidak terlalu serius. Tapi berapa, ya 10 kg dia sudah bisa angkat dengan mudah. Itu dirigible yang bisa didemonstrasikan, hingga 40 kg. Secara umum, tahun ini kami akan menunjukkan beberapa contoh uji coba, katakanlah, yang disederhanakan, yang beratnya hingga 10 kg, tetapi tugas untuk rencana standar adalah menunjukkan itu tahun depan. Dalam setahun, kami akan meluncurkan perangkat Sirius tanpa awak yang dapat digunakan dalam komersial, diproduksi secara serius, dan untuknya ada tugas-tugas yang akan kami selesaikan dengan gembira dengan imbalan uang. Jadi mari kita sekarang beralih ke pertanyaan di saluran YouTube Dirigible Generasi Baru dengan sedikit jeda. Oke? Orang-orang bertanya siapa dari Duyinov. Banyaknya investor dari proyek pertama kami. Ini tidak mengherankan. Apakah Slavyanka Duyinov akan dipasang pada dirigible ini? Setidaknya, mungkin kemungkinan besar akan ada. Kami memperkenalkan para pengemudi dirigible kepada Dmitry Alexandrovich dan membawa mereka ke Sovolmash. Mereka berbicara dan memahami bahwa ada titik-titik pertemuan. Para pengemudi dirigible menyukai karakteristik mesin. Duyinov meminta spesifikasi teknis yang jelas. Tugas teknis akan disusun setelah NTS pertama berlangsung dan akan ada kapasitas tertentu serta komposisi lainnya dan seterusnya. Dengan hati-hati, secara umum, akan disusun tugas dan fungsi TZ yang akan diserahkan ke Sovolmash. Jika Sovolmash memberikan jawaban positif, maka mesinnya akan ada dengan sangat cepat dan efisien sekali. Alexander menulis mereka belum menyelesaikan proyek sebelum memulai yang baru, dan uang tidak tak terbatas, kurs dolar meningkat, dan seterusnya. Lihat Alexander, pertama-tama mereka sudah menjawab dengan benar bahwa dalam proyek Sovolmash untuk mendanai proyek tersebut sudah cukup dengan angsuran yang ada. Ya, investor baru juga dibutuhkan di sana sekarang. Namun tidak ada risiko bahwa proyek ini akan kekurangan dana karena sekali lagi sudah ada cukup banyak cicilan untuk membawa perusahaan ini sepenuhnya ke tahap akhir. Lebih dari itu, saat ini sudah ada komisi yang bekerja, dan pada akhir tahun ini perusahaan harus mulai menjalankan kegiatan komersialnya, dan pada dasarnya para investor serta uang yang sekarang akan datang di tahap akhir sangat diperlukan untuk membeli peralatan tambahan dan untuk menjaga Sovolmash tetap bertahan hingga mendapatkan keuntungan pertama. Kita harus memahami kita memulai proyek baru hanya ketika kita yakin proyek pertama tidak terancam dan 100% akan terlaksana.
100% akan terjadi jika semua teknologi dan semua inovasi diluncurkan bergiliran. Kita sudah lama hidup di zaman batu. Kami bilang akan ambil proyek kedua, tapi baru ketika merasa siap untuk itu, ketika komunitas mitra kami siap untuk itu, dan ketika ada permintaan seperti itu dari para investor. Dan sekarang tidak mungkin untuk melewati dirigible. Selama 1,5 jam hari ini dibicarakan mengapa tidak mungkin tepat saat ini. Sama sekali tidak. Jika kita menunggu sedikit lebih lama, pasti akan muncul pemain besar di negara ini. Untungnya kita sudah ada, karena ada permintaan dari pemerintah untuk menyediakan program pengembangan industri dirigible. Ada sejumlah uang anggaran yang direncanakan untuk ini. Dan untuk permintaan anggaran ini, yang sebenarnya sangat penting untuk masa depan industri ini, tim insinyur yang sama, yang satu-satunya di negara ini mampu mewujudkan hal ini, mungkin akan diambil oleh seseorang. Apakah kita membutuhkannya? Kita tidak membutuhkannya. Kita harus membangun dirigible sendiri dan melakukannya dengan efisien. Jadi kita tidak punya waktu untuk menunda sama sekali. Ya, ada pepatah mengatakan sendok baik untuk makan siang. Kami mulai proyek ini saat itu, sekali lagi mungkin beruntung, mungkin karena keadaan. Selalu ingin dikatakan bahwa memang demikianlah yang direncanakan, bahwa di satu sisi Solar Group sudah siap untuk memulai proyek baru, dan proyek itu sendiri sudah siap untuk dimulai. Ini perlu dilakukan sekarang. Mengenai Sovolmash juga sudah jelas. Sergei Semenov berkonsultasi dengan Dmitry Alexandrovich, dan di sana semuanya sepakat bahwa Dmitry Alexandrovich berkata seperti, "Sergei, jangan khawatir, semuanya sudah baik-baik saja dengan Sovolmash. Kami sudah memiliki ZOS, kami sudah memulai produksi, kami sudah memiliki antrean dari pelanggan, komersialisasi. Itu sudah ada. Jadi proyek itu sudah berhasil, luncurkan yang selanjutnya." Dan sekarang mereka telah meluncurkan dirigible. Jadi bagi mereka yang mengatakan bahwa satu proyek tidak sukses seperti yang ditulis di sana, ya karena tidak selesai dengan cara lain. semua itu sudah selesai. Sekarang akan berlalu 3 bulan atau beberapa waktu yang terasa. Dwinov akan melaporkan keuntungan pertama diperoleh dari pengembangan. Kita akan berkata saatnya membangun dirigible, tapi semua dirigibilis sudah diambil. Secara umum itu tidak perlu dilakukan. Dan selama 3 bulan ini, yang 3 bulan saya tidak tahu asalnya. Maksudnya, apa yang harus dilakukan ketika Dwinov mengatakan semuanya baik-baik saja, tapi beberapa proyek terlewat. Kami seperti, ya, kami menunggu kan. Ya, dari sudut pandang bahkan Solar Group, perlu dipahami bahwa tidak ada komunitas, mitra, atau karyawan yang bisa hidup tanpa gaji selama berbulan-bulan, karena bisa dibilang kegiatan Solar Group adalah pendanaan. Entah bagaimana. Jadi, untuk pertanyaan selanjutnya, mari kita lihat sebentar. Berapa total saham saat ini? Berapa banyak saham? Saat ini ada 50 miliar saham. Jadi, Anda sendiri yang berbicara, tetapi peningkatan, bukan perpanjangan tahap, berbagai saham, semuanya akan ada untuk Anda. Jadi saya tidak mengerti pertanyaannya. Jadi mungkin pertanyaannya adalah tentang berapa banyak saham dan kemudian apakah akan ada saham, peningkatan, dan seterusnya. Tidak, pertanyaan ini lebih provokasi daripada pertanyaan Anda. Anda mengatakan bahwa kita tidak memperpanjang tenggat waktu, kita tidak melakukan ini, tetapi Anda melakukannya. Kadang melakukannya, kadang tidak. Sebenarnya, kami tidak pernah melakukan promosi hanya untuk bersenang-senang. Jika Anda ingat, tahun lalu kami memiliki promosi di mana Anda bisa meningkatkan paket dan mengambilnya dengan syarat yang sama. Mengapa kami melakukan ini? Ya, karena ada permintaan yang jelas untuk uang dari Sovolmash yang omong-omong telah dipenuhi. Anda harus ingat ini. Di sana dalam 2 bulan kita mentransfer, saya sudah tidak ingat, kira $3 juta, dan kita melakukannya kan. Oleh karena itu kami berhasil menyelesaikan sejumlah pekerjaan sebelum musim dingin tiba. Saya yakin jika kami tidak melakukannya saat itu, sekarang tidak akan ada pemeriksaan ZOS ini, ya, karena sekarang kami hanya akan menyelesaikan pembangunan. Saat itu kami berhasil mendapatkan waktu 6 bulan, karena jika pekerjaan ini tidak selesai sebelum musim dingin, baru akan selesai setelah musim dingin.
Ini adalah pertanyaan, mengapa aksi ini diperlukan seperti semua aksi lainnya? Mereka dilakukan untuk mempercepat proyek. Jika di sini sesuatu yang serupa akan diperlukan, jika kita perlu segera membeli elemen untuk dirigible, kita akan antre di pabrik dan mereka hanya akan melayani kita setelah 3 bulan. Kita juga akan mengadakan promosi, tapi ini selalu merupakan langkah yang terpaksa. Jadi pertanyaan jelas bahwa tidak mungkin untuk masuk ke semua bidang sekaligus, tetapi apa yang telah dibahas, saya rasa. Ini tentang bidang apa? Tapi saya mengerti bahwa tidak mungkin untuk masuk ke semua bidang sekaligus. Satu pertanyaan, berapa yang telah dipertimbangkan diwujudkan? Mungkin dalam bidang aplikasi, dirigible. Atau mungkin daerahnya? Mungkin daerah. Dalam hal aplikasi ini adalah pengangkutan barang tanpa awak. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan perangkat ini. Yang utama adalah pengangkutan barang tanpa awak. Dan untuk perangkat ini kemungkinan besar yang pertama akan menjadi wisata UKK. Karena ada permintaan yang tinggi untuk beberapa perangkat wisata. Ini adalah permintaan yang benar-benar sangat kuat. Ini satu dan juga dua. Ini seperti demonstrator yang baik untuk pengembangan lebih lanjut. Karena Anda bisa membangun perangkat besar untuk transportasi, misalnya roket peluncur ke pabrik produsen di pelabuhan luar angkasa. Namun mereka akan mengatakan bangunlah dengan biaya Anda sendiri. Kita akan melihat lebih lanjut apakah aman atau tidak, apakah kita akan menggunakannya atau tidak, membangun, mengesahkan kapal wisata, dan mencoba menggunakannya. Orang-orang yang sama dari luar angkasa dan mengatakan, lihat, ini sudah berfungsi, adalah pembicaraan yang sama sekali berbeda. Jadi kemungkinan besar yang pertama ini akan bersifat wisata, dan itu hanya sebagai demonstrator. Selanjutnya akan ada pengangkutan barang. Mengenai industri perangkat besar diperlukan untuk luar angkasa, diperlukan untuk industri minyak dan gas, dan diperlukan untuk banyak industri lainnya. Masih terlalu awal untuk membicarakan hal ini. Jadi, jika berbicara tentang arah, ini adalah perangkat tanpa awak, hanya drone pengangkut, dan yang pertama kemungkinan besar akan bersifat wisata. Kita lihat saja ke depannya. Dan jika berbicara tentang pasar mana yang direncanakan untuk dimasuki? Di pasar negara mana? Pertanyaan yang bagus, tetapi yang paling menarik bagi kami adalah memasuki pasar Asia. Tentu saja karena situasi geopolitik saat ini lebih kurang memberitahu kami bahwa ini adalah satu-satunya pilihan yang kami miliki. Namun secara keseluruhan, proyek ini bersifat internasional dan kami dapat berkembang ke semua arah. Kita lihat saja pusat Asia di wilayah negara sendiri dan kemudian dengan lebih banyak arah Eropa. Oh, Afrika ya Tuhan. Afrika mungkin adalah pasar yang paling besar dan luas, dari mana kita kemungkinan akan memulai. Jadi kemungkinan besar kita akan memulai di dalam negeri kita. Ini semua akan dilakukan sebagai eksperimen demonstrasi, kemudian kita akan mulai menjelajahi benua Afrika. Semua ini juga terkait dengan lisensi dan sertifikasi. Kemudian kita akan pindah ke Asia, dan prioritas ketiga adalah Eropa dan seterusnya. Singkatnya, strategi pergerakan di pasar adalah seperti ini. Jaring bisa ditarik di sepanjang perimeter kota dengan sangat hati-hati oleh sekelompok dirigible. Mungkin tidak perlu. Ini berkaitan dengan pertanyaan drone. Aerostat yang dibawa dari luar negeri misalnya bisa ada di sana, tetapi jumlahnya akan sangat banyak. Apakah itu perlu atau tidak? Itu adalah pertanyaan yang bisa diajukan, bukan dirigible. Lebih baik mulai dengan aerostat yang dibawa dari luar negeri. Apakah mungkin untuk menggerakkan awan atau menangkap awan dan mengairi saat kekeringan? Lebih mudah mengambil air dari danau daripada menyerap awan. Dia di sini bersama kami, seorang peneliti. Artem katakan apakah mungkin untuk menyerap awan. Secara teoritis ya. Secara teoritis mungkin, kata mereka. Jadi apakah kita bisa menjual air dari awan saja? Jadi mengkondensasi awan ya, tentu saja mungkin pertanyaannya adalah tentang kelayakan
Dia menunjukkan di mana tidak ada air, tidak ada awan, jadi jika perlu menyiram lahan pertanian di daerah kering, kemungkinan besar air harus diambil dari waduk. Ya, akhirnya seseorang telah mengambil langkah untuk apa yang sudah saya tekankan selama 2 tahun, bahwa kita perlu mengembangkan dan menerapkan dirigible dan aerostat yang baik, termasuk untuk melindungi objek strategis dari drone dan teroris. Ya, tidak masalah, hanya komentar, tidak milik kita, tidak milik kita, tidak milik kita, tidak milik kita. Dirigible menarik bagi semua orang untuk perlindungan dari drone. Menurut komentar-komentar, stratosferik tidak dapat dijangkau oleh drone. Ia dapat dengan mudah melayang di atas titik peluncuran dan mengambil serta mengumpulkan air dari atmosfer, menjatuhkan ton air dengan cepat ke kepala pengendali drone, atau mengarahkan artileri. Stratosurfing, ya, alat yang sangat menarik, ya, multifungsi. Sementara mereka akan membangun, itu sudah tidak relevan lagi. Ini tentang apa yang menarik, ya, tentang dirigible. Mungkin tentang dirigible. Orang tuh tak dengar sudah setahun. Apa yang menarik di sana, piring terbang akan terbang lagi setahun dari sekarang. Ayo, tulis di komentar apa yang akan relevan setahun dari sekarang. Menarik sekali bahwa kamu mengatakan bahwa salah satu perubahan cepat seperti itu adalah bahwa dirigible akan sepenuhnya terkomputerisasi. Sangat menarik sekali. Terkomputerisasi, ya. Ya, komputer besar dalam hal ini ya sesuatu akan berubah. Dengan cepat, tetapi kami memiliki spesialis yang sangat baik. Ya, kami memiliki para ahli IT yang paling modern dan terkemuka yang bekerja dengan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan sistem autopilot yang sudah menggunakan prinsip yang sama sekali berbeda. Mereka semua melakukan ini. Dan seperti halnya teknologi lainnya, ambil contoh mobil 10 tahun yang lalu, dan mobil modern saat ini sebenarnya lebih seperti komputer daripada mobil. Dan dengan dirigible semuanya akan sama. Jadi semuanya di sana akan relevan atau tidak relevan. Akan ada klasik yang tak terlupakan. Siapa yang akan menjaga penjaga daripada melindungi dirigible itu sendiri dengan tampaknya? Atau mungkin Ada pertanyaan. Kita harus mempertimbangkan secara komprehensif dirigible mana yang akan kita jaga. Jika ini adalah penjaga, maka pasti ada penjaga untuk penjaga di dekat penjaga, dan jika ini adalah contoh tunggal untuk pariwisata yang bergerak dari titik A ke titik B, maka pertama-tama di sepanjang rute harus ada beberapa penjaga, ada keyakinan dalam rute tersebut. Jelas bahwa terbang di tempat yang dilarang untuk terbang tidak diperbolehkan. Nah, pasangan itu sendiri harus memiliki sistem keamanan, mereka harus tersedia dan tentunya pasti akan ada. Dan jadi kita harus mempertimbangkan secara komprehensif. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengawasi penjaga, kita akan menyelesaikannya. jadi ini juga komentar yang banyak dibicarakan bahwa dirigible sangat cocok untuk Arktik, Siberia, dan Timur Jauh dengan prospek yang sangat besar bisa meningkatkan ekonomi. Selain itu mereka juga menawarkan untuk mengangkut ikan segar dari Sakhalin. Ya, ada banyak ide untuk penerapan seperti saya katakan. Yang terpenting bagi perusahaan kami adalah menunjukkan kepada Anda kemampuan organisasi kami, bahwa kami telah terorganisir dan berhasil membangun perangkat-perangkat ini. Kedua, menunjukkan bahwa ini adalah perangkat modern yang mampu melaksanakan tugas tertentu dengan ekonomi yang jelas dan sangat efisien. Dan begitu kami mendemonstrasikan semua ini secara kondisional, kami akan memberikan kepada spesialis alat untuk para spesialis. Dalam hal ini adalah bisnis, dan bisnis mendapatkan alat yang jelas dan mudah dipahami dengan ekonomi yang jelas dan karakteristik yang jelas. Bisnis saat menyelesaikan tugasnya, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, sekarang dapat menerapkan ini. Kami telah mengukurnya, kami menerapkannya secara efektif, sementara itu belum ada pahat baru, tidak ada yang berpikir untuk menggunakannya. Inilah tugas kami untuk memberikan dunia pahat baru yang efisien, dan ada aplikasi lebih lanjut seperti ikan dengan Sakhalin maupun server yang tergantung tinggi, di mana tidak perlu membayar untuk pendinginannya karena semuanya didinginkan oleh lingkungan eksternal. Akan ada banyak aplikasi dan tugas kami sedikit berbeda. Kami ingin menunjukkan kemampuan organisasi dan teknis kami dalam menyelesaikan tugas-tugas ini.
Jadi sepertinya pertanyaan kita sudah selesai. Jadi saya rasa kita bisa saja mengakhiri siaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengingatkan kalian bahwa besok 19 Moskow akan ada webinar laporan besar dari perusahaan Solar Group. Di sana kita akan membahas angka-angka umum, hasil, dan pencapaian. Di webinar tersebut, kami akan bersama Fedor, Sergei Shevchenko, dan Sergei Semenov, Direktur Umum Solar Group, jadi pastikan untuk datang. Saya yakin akan ada banyak informasi menarik untuk Anda. Kita membahas dirigible secara umum, menjawab pertanyaan Anda. Kami menunggu semua orang. Pada hari Kamis ada webinar berita tentang proyek dirigible generasi baru. Jangan lewatkan, ajak teman-teman dan jangan lupa untuk memberikan sebanyak mungkin aktivitas. Ikuti media sosial kami, tempat Anda menonton kami sekarang, melewatkan siaran-siaran mendatang. Secara keseluruhan, untuk mendukung proyek ini diperlukan langganan, suka, dan repost. Para blogger mengatakannya secara otomatis. Dalam kasus kami, ini sangat penting. Proyek ini adalah proyek crowdfunding. Pendanaannya berasal dari masyarakat untuk mengangkat perangkat besar ke udara. Ya, itu sudah jelas. Ini kita akan mengumpulkan udara. Untuk ini, tetapi jika kita ingin benar-benar mengangkat udara 100 perangkat besar yang diproduksi secara massal, semua orang harus berusaha keras. Jadi mari kita setidaknya berlangganan dan tekan loncengnya. Di sini ada dua pertanyaan lagi, saya sudah melihat. Pertama, ada yang mengatakan ini mirip dengan MMM. Kunjungi Teknopolis di Moskow, Zelenograd Alabushevo, lihat piramida yang kami bangun. Berapa ribu meter persegi ruang produksi yang ada di sana sesuai dengan perkembangan terbaru. Ilmu dan teknik dibuat dengan metode ini, dibiayai perusahaan ini, dan kemudian kembalikan. Dan komentari apakah ini mirip dengan MMM atau tidak. Dan yang kedua, di sini ditanyakan kapan akan ada foto berkualitas dan materi video untuk mitra, untuk promosi dalam proyek. Nah, rekan-rekan, silakan klarifikasi apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Sudah ada 2 presentasi yang tersedia khusus, yaitu bukan yang kami tunjukkan di webinar, tetapi khusus untuk mitra, berkenalan secara pribadi, berbagi dengan mitra, mereka tersedia di akun pribadi. Jadi jika ada dokumen tambahan yang diperlukan, kami memiliki grup chat untuk para mitra. Anda bisa langsung menulis di obrolan investor, kami membaca semua obrolan ini, tanpa masalah kami akan mendengarkan Anda dan membuat materi yang Anda butuhkan. Kami akan mengadakan NTS ini. Setelah NTS dibutuhkan sedikit waktu lagi untuk menciptakan tampilan teknis desain. Pertama-tama penampilan teknisnya akan bersifat teknis, hanya saja mesinnya di sini, daya seperti itu di sana. Sedikit waktu untuk membuat desain industri dan berdasarkan bentuk nyata. Yang akan dibangun dan terbang dalam setahun, kami akan menyiapkan materi untuk presentasi kemungkinan besar untuk konferensi pertama. Jadi jika Anda membutuhkan presentasi yang sangat menarik dengan angka, tampilan, dan peta jalan, tunggu sebentar lagi. Semuanya akan ada. Saya tidak ingin membuat materi ini tanpa dasar yang jelas. Semua orang melakukannya, dan itu tidak terlalu baik. Mari kita lakukan dengan cara yang lebih manusiawi. Kita hanya perlu sedikit bersabar. Jadi semoga sukses untuk diinginkan. Terima kasih tim semua terlibat. Terima kasih juga Anda telah menonton, telah menunjukkan keaktifan, berpartisipasi dalam proyek. Saya yakin dalam waktu dekat kita akan melihat dirigible pertama. Dan bukan hanya dirigible tetapi juga perangkat stratosfer. Tapi yang pertama, di konferensi Fyodor sudah mengatakan, jadi kita semua menunggu, saya berharap bisa menunjukkan sesuatu. Baiklah, kita akhiri di sini. Terima kasih kepada semua. Sampai jumpa. Ya, jika ada pertanyaan mendesak yang ingin saya jawab, silakan tulis di Telegram, di grup umum. Kami selalu siap sedia di sana. Itu saja, sampai jumpa.